Mengejar melalui udara. Manusia, kamu memang memiliki beberapa trik. Sudah menghentikan serangan mereka dengan hanya melakukan satu gerakan. Suara gembira pohon menjulang Yao terdengar. Sebelum ini, ia telah menghadapi serangan dari 7 True Lord Ranks dan 100 Genius True Spirit Realm, yang sangat menyakitkan untuk itu. Ketika Zhao Feng pindah, dia memang telah mengubah situasi. Pada titik waktu ini, 20 hingga 30 Genius termasuk 2 True Lord Ranks telah jatuh ke dalam labirin kota ilusi Zhao Feng. Labirin kota ilusi dibangun di atas mata ilusi Zhao Feng dan merupakan keterampilan jarak jauh. Dalam hal kedalaman, labirin kota ilusi tidak lebih tinggi dari mata ilusi, tetapi kesulitannya adalah bahwa itu adalah keterampilan energi mental yang tersebar luas dan dapat menjebak banyak musuh. Sebelum ini, Zhao Feng dibatasi oleh kultivasinya dan tidak mencoba membuat keterampilan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bertemu lawan yang mencoba menang dengan angka. Sebagian besar dari mereka yang dia lawan sebelumnya adalah mereka sendiri atau dalam kelompok kecil. Keterampilan garis keturunan 4 mata lebih dari cukup. Labirin kota ilusi dibuat dalam situasi ini. The Illusion City Maze secara khusus dibuat untuk melawan banyak orang. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa, saya masih akan membuat mereka berhenti dan tidak berjalan lebih jauh. Zhao Feng bertengger di dahan. Mata kirinya seperti jurang tak terbatas dan rambut birunya tertiup angin secara misterius dan jahat, memamerkan kebangsawanan garis keturunannya. Masalahnya adalah bahwa labirin kota ilusi Zhao Feng ditempatkan di dekat celah di pohon menjulang Yao dan orang-orang di dekatnya bisa lebih terpengaruh. Selain itu, Zhao Feng masih perlahan memperluas labirin kota ilusinya. Brother Tree, semakin banyak Anda membantu, semakin kuat teknik garis keturunan mata saya. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Feng merasakan gelombang jiwa esensi yang bahkan lebih kuat memasuki dunia energi mentalnya. Itu adalah asal dari pohon menjulang Yao. Weng, jiwa Zhao Feng segera dibersihkan seperti hujan musim semi yang turun. Perasaan ini seperti berendam di kolam spa. Luka yang tersembunyi dan dalam semuanya bisa disembuhkan. Besar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan pohon menjulang Yao membantunya, pemahamannya tentang jiwa esensi roh kayu menjadi 2 kali lebih efektif. Dalam situasi ini, tingkat energi mentalnya mulai mendekati tahap akhir True Lord Rank. Labirin kota ilusi dikonsolidasikan dan diperluas. Jumlah jenius yang jatuh ke dalam Illusion City Maze meningkat tetapi jumlah yang berjuang keluar berkurang. Tepuk-tepuk. Terkadang ada 1 atau 2 orang jenius yang jatuh dan menjadi pupuk bagi pohon menjulang Yao. Zhao Feng dengan sengaja membuat jalan keluar dan kekurangan di Illusion City Maze. Pintu keluar dan kekurangan ini berada di dekat tanah dan mereka yang mengira mereka telah melarikan diri sebenarnya sedang berjalan melewati pintu kematian. Kita harus membunuh Zhao Feng untuk menyelamatkan para murid. Wajah Ye Yanyu menjadi dingin dengan niat membunuh saat pedang transparan muncul di tangannya. Dia berbalik untuk menghadapi Zhuang Waner. Zhao Feng hari ini berbeda dari masa lalu. Setidaknya 2 tingkat tuan sejati tahap akhir diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri. Zhao Feng bersembunyi di kedalaman pohon Yao yang menjulang dan memiliki keunggulan di lanskap. True Lord Ranks yang normal akan diratakan menjadi pancake bahkan sebelum mereka mendekat. Hal utama adalah bahwa Zhao Feng sangat kuat dan 2 dari 3 mayat hantu True Lord Rank-nya membunuh siapapun yang mereka ambil darahnya. Bahkan dalam keadaan normal, hanya Ye Yanyu dan Zhuang Waner yang bisa mengancam Zhao Feng. Menghadapi saran Ye Yanyu, wajah Zhuang Waner mulai ragu. Tidak, suara Zhuang Waner dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengapa? Ye Yanyu sangat terkejut. Ye Yanyu, sepertinya kamu dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah. Bunuh Zhao Feng. Bunuh pohon yang menjulang Yao. Berapa banyak lagi orang yang akan mati jika kita melakukannya? Apakah semua ini sepadan? Suara Zhuang Waner sangat menentukan. Ye Yanyu berhenti. Itu benar, 3 sekte telah membayar harga yang terlalu besar untuk membunuh pohon menjulang Yao dan sekte spiritual bulan murni telah kehilangan 3 pangkat tuan sejati termasuk Yuluo. Pada saat ini, situasinya semakin buruk dan ilusi energi mental jangkauan luas Zhao Feng menjebak banyak orang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mati. Semua orang dari Istana Iblis Bulan. Mundur. Zhuang Waner menatap dalam-dalam pada pemuda berambut biru di dahan sebelum memberikan perintah. Para jenius dari Istana Iblis Bulan saling memandang sebelum mundur dan melakukan yang terbaik untuk mengambil beberapa yang lain dalam ilusi juga. Zhao Feng tidak terlalu keberatan dengan para jenius yang mundur ini dan berfokus terutama pada mereka yang berasal dari sekte spiritual bulan murni. Semua orang dari retret Istana Tebing Hitam. Qigui telah bangun dan memberi perintah setelah Zhuang Waner menghususkan diri dalam garis keturunan mata, dia mengerti betapa menakutkannya Zhao Feng saat ini. Garis keturunan mata Zhao Feng tidak terukur. Qigui belum pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan.
Mungkin hanya 8 mata Dewa Agung yang bisa menekan mata Zhao Feng. Selain itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui tahap awal yang normal dari True Lord Ranks dan dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya, energinya terus berlanjut. Selain Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengambil 1 atau 2 mata dari Zhao Feng. Mundur, Ye Yanyu menggigit bibirnya dan memaksakan kemarahan dan keengganan di hatinya. Mungkin ketiga sekte digabungkan dapat membunuh Zhao Feng dan bahkan pohon menjulang Yao, tetapi berapa banyak orang yang akan hidup untuk melihatnya. Harga dan hadiahnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Itu karena Zhuang Wan'er menyerah. Bagaimanapun, pembalasan Moon Demon Palace dan Zhao Feng tidak besar. Saudari Ye, apakah kita benar-benar akan? Li Hong sangat tidak mau. Aku ingin membunuhnya 10 kali lebih banyak darimu, tetapi berapa banyak orang lain yang harus mati demi kematian Yu Luo dan teman-temannya. Ye Yanyu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Zhao Feng lagi ketika Zhuang Wan'er mundur. Hanya dia dan Zhuang Wan'er yang digabungkan memiliki peluang 50-60% untuk membunuh Zhao Feng. Hanya Lu Tianyi yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zhao Feng sendirian. Hahaha, semua manusia ini mundur. Pohon yang menjulang Yao tertawa. Kegembiraannya tak terlukiskan. Semua orang dari 3 sekte telah mundur, meninggalkan 10 hingga 20 mayat. Pada titik waktu ini, hanya 6 dari 10 True Lord Ranks yang asli telah pergi. Eye of Illusion Zhao Feng meninggalkan satu lagi True Lord Rank di belakang. Ekspresi orang-orang dari 3 sekte itu gelap. Setengah kecil dari 10 True Lord Ranks telah jatuh. Hanya memikirkan hal ini membuat hati para jenius menjadi dingin. Zhao Feng berdiri di dahan dan mengusir para jenius dari 3 sekte dengan matanya. Ketika mereka mundur 4-5 mil, dia berbicara, saudara pohon, jangan berhenti. Kami akan memukul guk-guk yang melarikan diri itu. Tentu, pohon menjulang Yao percaya pada kekuatan Zhao Feng dan mengerti bahwa 3 sekte mungkin akan kembali setelah beberapa saat. Akan lebih baik untuk melumpuhkan musuh. Orang-orang ini telah mundur 4-5 mil dan keluar dari jangkauan akar saya. Bagaimana Anda akan merawat mereka? Pohon menjulang Yao bertanya. Ada satu gerakan yang bisa aku coba. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan jiwa esensi roh kayu mendukungnya, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan gerakan itu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan menjadi satu dengan alam dan memusatkan seluruh energinya. Ini adalah pemahaman yang telah dia curi dari Xin Wuheng dan dia merasa seolah-olah niat ini telah melampaui batas dari True Lord Rank. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai memadatkan auranya. Tiba-tiba, sebuah aura kuno, tak terukur, menakutkan terpancar dari Zhao Feng dan pohon Yao yang menjulang di bawah kaki Zhao Feng menjadi gelisah. Aura ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Mungkinkah ini dari 10.000 ras kuno? Itu tidak mungkin. Jiwa esensi roh kayu Yao pohon menjulang mengalir di Zhao Feng tanpa kendali. Hehe, jadi begitu. Pemuda misterius yang melepaskan aura kuno tiba-tiba tertawa ringan. Segera setelah itu, pohon menjulang Yao merasa seolah-olah tubuh Zhao Feng telah kehilangan jiwanya. Sua, kesadaran Zhao Feng keluar dari cangkangnya dan melangkah ke awan. Pada saat yang sama, para jenius dari 3 sekte telah mundur 5 hingga 6 mil, keluar dari jangkauan akar pohon menjulang Yao. Semuanya santai. Bocah itu tidak akan berani keluar bahkan jika dia punya 100 nyali lagi. Bajingan ini hanya mengandalkan perlindungan pohon menjulang Yao. Jika dia berani mengikuti, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Suara-suara yang tidak mau terdengar dari antara kelompok. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tidak nyaman. Tampaknya ada mata di langit yang dengan dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Kegelisahan dan tekanan menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lebih rendah merasa tubuh mereka menjadi dingin dan seolah-olah mereka telah diterbukai dan dilemparkan ke dalam genangan es. Ya Tuhan, itu. Beberapa jenius mendongak secara naluriah dan langsung menjadi lumpuh. Suara mereka bergetar dan menjadi linglung. Semakin banyak mendongak ke langit dan sepertinya disambar petir. Tanpa sadar, mata langit biru transparan telah muncul di langit dan menyaksikan dengan dingin ke bumi di bawah. Mata itu, hati Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bergetar. Semua orang di bawah True Lord Rank gemetar karena tekanan. Mata ini lagi. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat mata surga, kekuatan yang dibawa mata untuk pertama kalinya tidak sekuat ini. Namun, aura dan momentum yang dibawa mata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Qi Gui. Insting memberitahu Qi Gui bahwa mata ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Inilah yang sedang diuji oleh Zhao Feng. Lu Tianyi. Murid-murid dari 3 sekte semua mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit.
Hati mereka bergetar dan tekanan energi mental yang tak terlukiskan membuat mereka tidak bisa bernapas. Di langit, sebuah mata surga yang seolah ada dengan langit dan bumi berkilauan biru saat menatap bumi dengan dingin. Mata ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah Ye Yanyu dan rekan-rekannya melirik ke kedalaman hutan dengan tidak percaya dan banyak orang jenius menyadari bahwa mata ini sangat mirip dengan mata kiri Zhao Feng. Qigui dari Istana Tebing Hitam menarik napas dalam-dalam dan merupakan orang pertama yang mengenali mata ini. Pada saat ini, mata surga ini membawa tekanan besar pada para jenius. Qigui, sepertinya kamu tahu sesuatu. Apa mata ini dan kekuatan apa yang dimilikinya? Bahkan seseorang sekuat Ye Yanyu harus menekan kegelisahan di hatinya. Mata surga melihat ke bawah dan tak terukur. Apa yang saya tahu terbatas, tetapi saya dapat memastikan bahwa mata ini dapat menggunakan tekanan energi mental dan Zhao Feng pernah menggunakan keterampilan ini sejauh 100 hingga 200 mil untuk memadamkan lentera gelap mata hantu saya. Kewaspadaan tertulis di wajah Qigui. Itu adalah pertama kalinya keduanya bentrok dalam hal garis keturunan mata. 1 hingga 200 mil. Zhuang Waner dan Ye Yanyu sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak memiliki kemampuan seperti itu untuk menyerang dari jarak yang begitu jauh. Berapa batas mata surga Zhao Feng saat itu? Hanya Zhao Feng yang tahu jawabannya. Mata spiritual Tuhannya bisa pergi sejauh yang dia bisa lihat. Dengan meningkatnya kultivasinya, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat dari jarak ribuan mil. Tanpa pembatasan indranya, tidak ada kesulitan baginya untuk melihat 2000 mil. Tentu saja, semakin jauh dia melihat, semakin banyak energi yang digunakan. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan melakukan ini. Itulah perasaan. Kesadaran Zhao Feng melayang ke awan dan mengamati bumi di bawah. Seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia yang dia ciptakan. Hanya melakukan ini membuatnya bersemangat. Tentu saja, dalam proses ini, energi Zhao Feng dengan cepat digunakan. Meskipun penggunaan energinya masih besar, itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Zhao Feng terkejut. Alasan dia menggunakan mata surga sekarang adalah untuk menggunakan jiwa esensi roh kayu untuk mendukungnya. Melalui analisisnya, Zhao Feng sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan energi akan bervariasi tergantung pada jarak. Semakin jauh dari lompatan, semakin banyak energi yang digunakan. Sebaliknya, Zhao Feng hanya melompat 5 atau 6 mil jauhnya dan pengeluarannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Ada alasan lain. Pengeluarannya akan berubah beberapa kali saat menggunakan serangan. Zhao Feng memikirkan kembali bagaimana dia memadamkan lentera gelap mata hantu. Pada titik waktu ini, tingkat energi mental Zhao Feng berbeda dari sebelumnya dan dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya, dia tidak khawatir. Untuk 1 atau 2 napas berikutnya, Zhao Feng fokus untuk mengalami sensasi ini. Dengan matanya yang melayang di udara, dia memiliki koneksi dengan tubuhnya tetapi tidak bisa mengendalikan gerakan tubuhnya. Zhao Feng masih menyadari bahwa dalam keadaan ini penggabungannya dengan alam mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga mengapa ketika semua energinya terfokus dan dia menjadi satu dengan alam, lebih mudah baginya untuk mencapai keadaan ini. Selain itu, kontrol mata spiritual Dewa Zhao Feng lebih baik karena dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan Sovereign akan dipindahkan ke sini. Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan garis keturunan mataku dalam keadaan ini. Hati Zhao Feng tergerak. Tanpa sadar, beberapa napas telah berlalu dan para jenius dari 3 sekte gelisah. Mereka menghormati dan waspada terhadap mata surga. Tekanan tak terlihat tetap ada di hati mereka. Bajingan Zhao, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bertarunglah. Seorang pahlawan tidak bersembunyi dan menonton dari jauh. Ekspresi Li Hong redup. Tekanan yang tidak nyaman membuatnya waspada tetapi juga marah. Betul sekali. Jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan bertarung. Para jenius dari 3 sekte setuju. Ejekan muncul di mata surga. Garis menembak jiwa es. Suara dingin misterius terdengar dalam energi mental. Weng. Mata besar itu sepertinya mengandung jurang es yang menyala dan memancarkan sinar cahaya setebal kepalan tangan. Siu. Sinar cahaya itu setengah transparan dan tidak bisa ditangkap dengan spiritual sense saat terbang. Hati-hati. Ye Yanyu berseru secara naluriah. Pada saat itu, surga bergema dengan Yuan Qi yang dingin dan kekuatan asli ini berasal dari mata surga. Serangan itu secepat kilat dan dipenuhi dengan es Yuan Qi. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura kuno yang elegan. Huang, Li Hong tidak bisa bereaksi sama sekali dan sinar cahaya menembus tubuh dan jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Eye of Heaven bisa langsung menyerang dan begitu cepat. Jari-jari 1 mil di sekitar Li Hong membeku dan daerah itu tampaknya menjadi dingin secara alami. Tubuh Li Hong menjadi kaku dan mulutnya tetap terbuka lebar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membeku menjadi patung.
Saya tidak berpikir bahwa mata surga bahkan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mata saya. Tatapan Zhao Feng tetap di langit. Energi yang digunakan dalam serangan itu sangat besar dan beberapa kali lipat dari biasanya. Namun, efeknya juga sangat jelas. Mata surga bergabung ke langit dan sangat meningkatkan jumlah Yuan Qi yang dipanggil. Dalam keadaan itu, keadaan tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui batas normalnya. Manusia, kekuatan asalku dengan cepat memudar. Suara sedih pohon menjulang Yao terdengar. Ada kerugian ketika ada imbalan. Bukankah aku baru saja menyelesaikan True Lord Rank tahap akhir? Zhao Feng tetap bergeming. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani mencoba ini dengan mudah tetapi sekarang tingkat energi mentalnya lebih kuat dari tingkat awal True Lord Ranks yang normal dan mendapat dukungan dari jiwa esensi roh kayu. Dalam proses ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi roh kayu. Weng! Jiwa Zhao Feng diisi ulang dan memperoleh pemahaman dari jiwa esensi roh kayu. Hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng telah meningkat pesat. Jiwa esensi roh kayu memang sesuai dengan namanya yang bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal yang mencoba memahami jalan menuju alam dewa kekosongan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Dekat tanah, saudara Li Hong, para jenius dari sekte spiritual bulan murni berseru. Mereka telah menyaksikan Eye of Heaven menembakkan seberkas cahaya dan membekukan Li Hong menjadi balok es. Saudara Li Hong, semua orang berteriak dan mencairkan es yang membekukannya tetapi Li Hong tidak bereaksi. Aura kehidupan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tetapi dia tidak bereaksi. Serangan dingin yang ekstrim telah membekukan pikirannya untuk selamanya. Kecuali seorang raja di alam dewa kekosongan tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Qi Gui menarik napas dingin. Tidak ada yang mungkin bisa selamat dari gerakan itu saat itu. Li Hong pada tahap akhir True Lord Rank selesai dengan satu pandangan dan bahkan Ye Yanyu dan Zhuang Waner hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Hati para jenius langsung terguncang dan beberapa bahkan sujud menghormati mata di surga. Semuanya santai. Metode ini tidak dapat digunakan berkali-kali. Qi Gui cukup yakin. Dia telah kehilangan hampir semua kekuatan pertempurannya dan Zhao Feng mungkin tidak akan membuang energi untuk menghabisinya. Sekarang, dari 6 True Lord Ranks, hanya 4 yang memiliki kemampuan untuk bertarung. Qi Gui dan Li Hong tidak bisa berbuat banyak. Mundur, mundur keluar dari ngarai ini. Ye Yanyu dan Zhuang Waner bertukar pandang saat mereka menatap mata surga dalam-dalam sebelum mundur dengan cepat. Sua, mata surga menghilang dari awan. Zhao Feng menghela napas panjang saat kesadarannya kembali ke tubuhnya. Langkah saat itu hanya berlangsung beberapa napas tetapi 30-40% dari energi garis keturunan matanya telah digunakan dan ini dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan menggunakannya dengan mudah. Manusia, sepertiga dari jiwa esensi roh kayu saya digunakan saat itu. Pohon menjulang Yao setengah khawatir dan setengah senang. Senang bahwa True Lord Ranks dari 3 sekte telah melemah lebih dari setengahnya, tetapi sedih karena banyak energi yang digunakan. Nilai sepertiga dari jiwa esensi roh kayu tidak dapat diukur. Sebagian darinya diserap oleh Zhao Feng sementara bagian lain digunakan. Tepat pada saat ini, saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan segera turun tapi ada berita buruk. Lu Tianyi yang menempati urutan pertama dari 10 True Lord Ranks sedang mendekat. Suara Zhao Yufei terdengar di benaknya. Lu Tianyi. Hati Zhao Feng tergerak. Orang ini adalah jenius terkuat di antara mereka yang telah memasuki reruntuhan dan rupanya, kultivasinya telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm. Sua, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat sosok malas yang agak gemuk mendekati ngarai misterius beberapa ratus mil jauhnya. Angin aneh di luar ngarai misterius sudah cukup untuk menghalangi langkah dari True Lord Rank. Pemuda malas itu melambaikan tangannya. Ledakan, sebuah telapak tangan emas merobek jalan setapak melalui angin ngarai misterius. Angin terkuat di sana bahkan dapat merobek True Lord Ranks, tetapi orang ini baru saja merobeknya. Hati Zhao Feng bergetar. Langkah santai dari pemuda menciptakan kekuatan yang melampaui True Lord Rank. Itu bahkan lebih kuat dari mata surga Zhao Feng. Kakak Lu, para murid yang mundur dari sekte spiritual bulan murni berseru. Lu Tianyi, para jenius dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Jiwa, Sua, sosok Lu Tianyi melintas ke ngarai dan kecemerlangan Yuan Qi-nya membuat pohon menjulang Yao di dekatnya merasakannya dan mengutuk. Manusia, sepertinya kita tidak bisa lepas dari ini. Suara pahit pohon menjulang Yao terdengar. Zhao Feng tahu bahwa kedatangan Lu Tianyi membuat pohon menjulang Yao merasakan bahaya. Jika pohon menjulang Yao berada di puncaknya, mungkin bisa melawan Lu Tianyi tetapi setelah terkena perlindungan Dewa Kekosongan, batang utamanya terungkap. Selain itu,
Pohon menjulang Yao telah menggunakan banyak jiwa esensi roh kayu dalam menghadapi serangan dari 3 sekte sehingga kekuatannya turun. Lu Tianyi ini memang kuat. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk menantang orang-orang di alam dewa kekosongan dan merupakan seseorang yang tidak bisa aku tangani. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sebelum ini, Zhao Feng telah melukai lebih dari setengah dari 10 pangkat Tuan Sejati, tetapi ini terutama karena dia memiliki perlindungan pohon menjulang Yao. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Zhao Feng tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran keduanya setidaknya sebanding dengan wakil patriark agama darah besi dan mereka bisa menantang setengah langkah origin core realm yang normal. Kekuatan Lu Tianyi telah mencapai level lain. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng melihat bahwa setiap tindakan Lu Tianyi mengandung kekuatan bumi. Karena itulah angin aneh bisa dicabik-cabik oleh Lu Tianyi dengan santai. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak bisa melakukan ini. Brother Tree, kita tidak harus melawan seseorang yang tidak bisa kita lawan. Reruntuhan istana berharga akan segera muncul. Anda hanya perlu memberikan semua dukungan Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Suara Zhao Feng masih tenang, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa istana berharga reruntuhan pasti akan turun, Zhao Feng akan melarikan diri berabad-abad yang lalu. Tinggal di belakang hanya akan berarti kematian. Melawan Lu Tianyi dan True Lord Rangs lainnya mirip dengan menantang Origin Core Realm Sovereign. Apa perbedaan antara mencari kematian dan menantang penguasa? Manusia, kamu sudah memberiku terlalu banyak kejutan. Mudah-mudahan, Anda bisa terus melakukannya. Emosi pohon menjulang Yao stabil saat dia mengedarkan roh kayu jiwa esensinya untuk mendukung Zhao Feng. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak energi yang digunakan. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dimusnahkan dari planet ini. Pada saat yang sama, Lu Tianyi bertemu dengan para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Melihat sosok dari 3 sekte Lu Tianyi tercengang apa yang terjadi. Dalam 10 True Lord Rangs, selain dia, nomor 2 dan 3 juga ada di sini. Hilangnya Sekte Spiritual Bulan Murni membuat marah Lu Tianyi. Di antara 3 sekte, Sekte Spiritual Bulan Murni paling banyak kalah. Yu Luo telah meninggal, Li Hong sama dengan mati dan ada pangkat Tuan Sejati dan pangkat mistik sejati lainnya yang mati. Saudara Lu, Anda datang pada waktu yang tepat. Membunuh bocah itu hampir pasti. Ye Yanyu sangat gembira. Lu Tianyi sekarang bahkan lebih terkejut. Suster Ye yang biasanya tenang penuh dengan niat membunuh. Segera, Ye Yanyu mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Tianyi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, Lu Tianyi sangat marah. Kapan murid inti dari Sekte Spiritual Bulan Murni dipermalukan sedemikian rupa? Kamu santai. Tunggu aku membunuh orang menyebalkan itu. Kemalasan Lu Tianyi menghilang saat kedua matanya menjadi seterang bulan. Ada garis darah di dalamnya dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Pada saat ini, Lu Tianyi merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit. Sebuah mata biru telah muncul di langit dan tampaknya ada dengan langit dan bumi saat menatap dingin ke arahnya. Ini adalah garis keturunan mata orang menyebalkan itu. Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Lu Tianyi melompat ketakutan. Dia berpikir bahwa ini adalah keturunan dari salah satu mata dewa. Jika itu adalah pewaris sejati dari 8 mata dewa agung, bahkan Lu Tianyi akan serius. Pada titik waktu ini, mata di awan menatap ke bawah dengan dingin dan melepaskan tekanan yang tak terlukiskan. Selain Lu Tianyi, setiap orang merasakan tekanan yang dalam. Bagaimanapun, energi mental Zhao Feng sendiri telah mencapai tahap akhir True Lord Rank dan dia mendapat dukungan dari jiwa esensi roh kayu. Niatnya tidak jauh berbeda dariku, tapi itu memiliki sesuatu yang sepertinya tidak bisa kupahami. Lu Tianyi berdiri diam dan matanya seperti bulan emas yang memerintah tertinggi. Meskipun dia tidak bergerak, pusaran surga bumi Yuan Qi mengelilinginya dan membawa kekuatan alam yang tak tertahankan bersamanya. Menghancurkan, bulan emas cemerlang muncul di telapak tangan Lu Tianyi dan melesat ke langit. Para jenius dari 3 sekte semua menahan napas saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Langkah Lu Tianyi saat itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan sebuah desa dan bahkan aura dari mata surga ditekan. Bulan emas membawa kekuatan penghancur di atas area di mana mata surga berada dan di mana-mana dalam jarak 3 hingga 4 mil diselimuti. Bahkan pohon menjulang Yao merasakan getaran dan siulan Yuan Qi membuat cabang-cabangnya bergetar. Setelah semuanya selesai, meskipun awan di langit pecah, mata surga masih baik-baik saja dan menatap Lu Tianyi dengan main-main. Lu Tianyi, mata ini adalah keberadaan yang hampa dan serangan di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat benar-benar menghancurkannya. Cara paling sederhana adalah dengan membunuh orang menyebalkan itu. Suara lemah Qi Gui terdengar. Serangan Lu Tianyi sangat kuat,
tetapi digunakan secara salah dan tidak berbeda dengan menyerang udara. Kecuali jika itu adalah seorang ahli yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul atau memiliki garis keturunan mata yang sebanding dengan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk menghancurkan Eye of Heaven. Menarik, Lu Tianyi tidak terlalu terkejut. Mata surga telah memberinya perasaan bahwa itu tidak dapat dihancurkan, tetapi Lu Tianyi tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, dia mengirim beberapa serangan lagi ke mata surga membuat para jenius di dekatnya gemetar. Namun, semua upaya ini berakhir dengan kegagalan. Eye of Heaven masih bisa dilihat dan membawa lebih banyak tekanan pada mereka. Konyol, Lu Tianyi tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak tahan dipandang sebelah mata. Saudara Lu, cepat pergi dan bunuh orang menyebalkan itu. Zhao Feng masih belum mundur setelah melihatmu tiba. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Ye Yanyu merasa tidak nyaman. Ini adalah naluri yang berasal dari interaksi dengan Zhao Feng. Oke, aku akan pergi membunuh orang menyebalkan itu sekarang. Lu Tianyi mengangguk. Dia hanya akan sedikit mendengarkan Ye Yanyu karena keduanya adalah murid raja di alam dewa kekosongan dan dalam hal bakat, Ye Yanyu lebih muda darinya dan masa depannya tidak di bawahnya. Sua, sosok Lu Tianyi melintas saat dia menyerbu ke arah pohon menjulang Yao. Para jenius dari 3 sekte merasa mata mereka kabur dan Lu Tianyi baru terbang setengah mil. Bahkan Zhao Feng yang sedang melihat ke langit pun ketakutan. Kecepatan Lu Tianyi terlalu cepat dan hanya membutuhkan 10 langkah atau lebih untuk tiba di sini. Mata jiwa es. Mata surga tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah Lu Tianyi. Lu Tianyi menemukan bahwa tindakannya menjadi lebih lambat dan rasa dingin memasuki pikirannya, mencoba untuk membekukan pikirannya. Selain itu, mata jiwa es Zhao Feng memanggil surga bumi Yuan Qi dan seketika segala sesuatu di sekitar Lu Tianyi menjadi tertutup es. Zhao Feng tidak menggunakan Ice Soul Shooting Line kali ini karena Eye of Ice Soul dapat menurunkan kecepatan gerak Lu Tianyi dan Zhao Feng tahu bahwa Ice Soul Shooting Line atau Lightning Fire God's Eye tidak akan mampu melukai Lu Tianyi banyak. Karena tingkat energi mental yang terakhir berada di setengah langkah Origin Core Realm. Hehe, tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Lu Tianyi tertawa ringan saat surga bumi Yuan Qi di sekitarnya melolong. Eye of Ice Soul milik Zhao Feng sudah cukup untuk membekukan True Lord Ranks yang normal dan memperlambatnya. Dalam waktu yang lama, mereka akan menjadi serupa dengan apa yang terjadi pada Li Hong. Namun, Lu Tianyi tidak dirugikan sama sekali. Satu-satunya efek adalah kecepatannya melambat. Tingkat energi mentalnya lebih tinggi dari milikku dan setengah item pelindung jiwa. Zhao Feng melihat dengan sangat jelas dengan mata surganya. Tidak jarang keajaiban seperti Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan Zhuang Waner memiliki barang pelindung. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menggunakan serangan energi mental terhadap mereka yang memiliki energi mental yang kuat dan item pelindung jiwa yang baik. Aku hanya bisa menghentikan Lu Tianyi dengan melakukan ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon menjulang Yao merasakan niat Zhao Feng dan menuangkan gelombang murni jiwa esensi ke dunia energi mental Zhao Feng. Di bawah kondisi mata surga, Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi roh kayu dan menyimpan sedikit di dalam mata spiritual dewanya. Lu Tianyi menemukan bahwa pikirannya menjadi lebih lambat dan kekuatan dari mata jiwa es menjadi lebih kuat. Tekanan dari mata surga meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng menerima bantuan dari pohon menjulang Yao dan hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng melampaui puncak normal True Lord Ranks. Dalam hal kekuatan energi mental, Zhao Feng tidak terlalu jauh dari Lu Tianyi. Tentu saja, dalam hal tingkat energi mental yang sebenarnya, Zhao Feng masih berada di tahap akhir True Lord Rank. Semua ini karena harta terbesar Yao pohon menjulang, jiwa esensi roh kayu. Bahkan penguasa di alam inti asal akan menganggap ini bermanfaat. Selanjutnya, Zhao Feng telah menyerap, menyimpan, dan menggunakan lebih dari sepertiga jiwa esensi roh kayu dari awal hingga sekarang. Pertempuran melintasi udara, reruntuhan Sein Ungu, di dalam area cabang yang padat penduduk. Zhao Feng tampak seperti cangkang tanpa jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi rambut birunya melambai di udara. Di sebelahnya ada mayat darah perak dengan ekspresi biadab. Auranya sebanding dengan True Lord Rank tahap awal dan itu seperti penjaga yang setia. Namun, pada saat ini, mayat hantu perak darah True Lord Rank ini gemetar gelisah. Bahkan pohon menjulang Yao yang melindungi keduanya bersuara ringan putus asa. Beberapa mil jauhnya, sosok Lu Tianyi yang sedikit gemuk dan malas mendekat selangkah demi selangkah. Setiap gerakan dan tindakannya menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil bersiul dan menyebabkan angin melolong. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan bergerak maju sejauh setengah mil. Level Lu Tianyi telah melampaui True Lord Ranks yang normal dan semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang dari sekte spiritual bulan murni mengangkat kepala mereka dengan bangga dengan harapan.
Ye Yanyu ada di antara kelompok itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan saudara Lu di sini, bahkan pohon menjulang Yao tidak dapat melindungi Zhao Feng. Dalam hal kekuatan, saudara Lu tidak jauh dari pohon menjulang Yao. Namun, pohon menjulang Yao terluka dan kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan pertempuran puncaknya dan memiliki cacat yang sangat jelas. Berpikir sampai di sini, Ye Yanyu menatap langit. Di awan, udara biru besar tampak dingin di bumi. Keberadaan mata surga membawa kegelisahan dan tekanan pada para murid dari 3 sekte. Bahkan True Lord Rangs merasa sulit untuk menolak Eye of Heaven. Tanpa sadar, Ye Yanyu merasa tidak nyaman selama itu masih ada. Tiba-tiba, langkah kaki Lu Tianyi berhenti dan melambat. Tekanan energi mental dan dingin mencapai tingkat yang sama sekali baru. Murid-murid dari 3 sekte cegukan dan semua orang yang menatap mata merasakan hawa dingin memasuki dunia energi mental mereka. Semuanya hati-hati. Jangan lihat mata. Qigui berseru dengan nada yang dalam. Pada titik waktu ini, kekuatan yang ditampilkan mata surga adalah sesuatu yang hanya bisa dia lihat dan orang yang berhadapan langsung dengan mata surga ini adalah Lu Tianyi. Jenius yang tersisa dari 3 sekte hanya sedikit terpengaruh dan mereka berada beberapa mil jauhnya. Namun, bahkan True Lord Rangs yang normal tidak berani menatap mata surga di udara. Sebelum indera mereka dibatasi, para murid dari 3 sekte bahkan tidak bisa melihat Zhao Feng dan satu-satunya yang mereka lihat adalah mata surga ini. Zhao Feng ini bersembunyi di belakang tetapi dapat menggunakan metode ini untuk melawan para murid dari 3 sekte. Qigui menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Zhao Feng tidak fokus pada mereka tetapi pada Lu Tianyi. Zhao Feng saat ini memiliki jiwanya yang diperkuat dan bahkan lebih kuat dari puncak True Lord Rangs yang normal. Pada saat kritis ini, pohon menjulang Yao mendukungnya tanpa batasan. Di bawah kondisi mata surga, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap jiwa esensi roh kayu dan membiarkan jiwanya meningkat dengan cepat. Nak, jangan biarkan aku mendekatimu. Lu Tianyi meraung saat niat membunuh terwujud di mata bulan emasnya. Namun, pikiran dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam kolam yang membeku dan dia sangat lambat dan kaku. Setiap tindakannya akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Apa yang membuat Lu Tianyi marah adalah bahwa meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, dia bahkan belum melihat seperti apa lawannya. Bertarung di udara adalah kemampuan terbaik mata surga. Dimanapun mata spiritual Tuhan bisa melihat, mata surga bisa muncul. Membunuh orang dari jarak 1000 mil, yang legendaris adalah kenyataan bagi Zhao Feng. Selanjutnya, mata spiritual dewa penuh dengan metode yang tidak dapat diblokir. Murid-murid dari 3 sekte di belakang melihat kemajuan Lu Tianyi dengan kaget. Dia akan mengambil langkah lalu berhenti sejenak saat dia perlahan mendekati pohon Yao yang menjulang. Ini adalah bentrokan kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil Lu Tianyi, kemenangan menjadi satu langkah lebih dekat. Jika Lu Tianyi mendekat, aku tidak akan bisa melawan. Kesadaran Zhao Feng ada di langit saat dia melihat ke bawah. Tingkat energi mentalnya baru saja mencapai tingkat di mana dia bisa melawan Lu Tianyi. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi hampir memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam inti asal. Setidaknya wakil patriark agama darah besi dan Grand Elder of the Imperials bukanlah lawannya. Begitu Lu Tianyi mendekat, Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Untungnya, target Zhao Feng tidak melawan Lu Tianyi dan para murid dari 3 sekte. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk mendorong 100 murid dari 3 sekte kembali dan membunuh banyak dari 10 peringkat tuan sejati. Pergi. Zhao Feng memerintahkan mayat darah perak di sebelahnya untuk menyerang. Meskipun dia mencoba yang terbaik, Lu Tianyi masih semakin dekat. So, ketika Lu Tianyi mendekati sekitar 100 hingga 200 yard, mayat hantu True Lord Reng darah perak keluar. Sial, bocah ini. Ekspresi Qigui sedikit jelek karena mayat hantu ini belum lama ini adalah miliknya. Melihat biaya mayat hantu True Lord Reng berakhir, Lu Tianyi hanya melihatnya dengan samar dan tidak menaruhnya di matanya. Meskipun dia dibatasi oleh Eye of Ice Soul, True Lord Rangs yang normal masih bisa dibunuh dengan jentikan jarinya. Mata ilusi. Mata surga tiba-tiba melepaskan gelombang energi mental ke udara. Lu Tianyi merasa seolah-olah mata surga meluas ke sisi lain dunia. Sua, hati Lu Tianyi bergetar dan dia sekarang berdiri di area tak terbatas yang dipenuhi es. Penjara petir dan es menahannya dan rantai demi rantai mengikatnya saat tubuhnya terus menyempit. Kamu adalah Zhao Feng itu. Mata emas Lu Tianyi mengerut saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Bahkan sejak bentrokan pertama mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan dan itu masih kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi Lu Tianyi masih tidak bisa melihat wajah Zhao Feng. Ini berarti Lu Tianyi belum melihat Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi lawannya tahu seperti apa tampangnya.
Berpikir sampai di sini, Lu Tianyi merasakan betapa menakutkannya orang ini. Tidak heran dia bisa memaksa para murid dari 3 sekte untuk mundur dan 10 True Lord Ranks untuk bergabung. Merusak. Mata emas Lu Tianyi berkilauan saat gelombang niat tajam menembus mata ilusi Zhao Feng. Sungguh niat energi mental yang kuat. Itu menembus Eye of Illusion saya secara langsung. Zhao Feng tergerak saat dia melihat ke bawah. Dia hanya merasakan niat yang sama dari Yu Tianhao. Meskipun niat energi mental Lu Tianyi tidak seunik Yu Tianhao, tingkat energi mental dan kultivasinya jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mayat darah perak pergi ke arah Lu Tianyi. Garis menembak jiwa es. Sinar cahaya dingin menghantam Lu Tianyi. Huang, sosok Lu Tianyi samar-samar bergetar saat sinar kekuatan dingin yang kuat melesat ke jiwanya. Di bawah kondisi Eye of Heaven, tingkat energi mental dan kekuatan Zhao Feng mencapai maksimum. Karena dukungan tak terbatas dari pohon menjulang Yao, Zhao Feng bisa bertahan hingga sekarang dan terus berjuang. Menyerang. Jantung Zhao Feng melonjak. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mayat darah perak untuk menyerang Lu Tianyi. Pada contoh ini, Lu Tianyi terkena garis menembak jiwa es dan tubuhnya membeku, tidak dapat bereaksi. Mayat darah perak membuka mulutnya dan menggigit Lu Tianyi. Huang, ki emas samar dari roh sejati tiba-tiba terbuka dan mengirim mayat darah perak terbang. Retakan. Salah satu lengan mayat itu patah dan tubuhnya hampir terbelah menjadi 2. Bagaimana ini mungkin? Itu bahkan tidak bisa menembus ki dari perlindungan roh sejati. Hati Zhao Feng menjadi serius. Lu Tianyi pertama kali dipenjara oleh Eye of Illusion untuk sesaat dan kemudian terkena Ice Soul Shooting Line dan kesempatan ini ditangkap dengan sempurna oleh mayat darah perak. Semua waktu ini ditangkap dengan sempurna oleh Zhao Feng tetapi dia tidak berpikir bahwa mayat darah perak itu bahkan tidak bisa menghancurkan ki pelindung Lu Tianyi dari roh sejati dan malah hampir pecah. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan pertempuran Lu Tianyi. Dia hampir mencapai level Origin Core Realm. Tidak heran dia bisa bertahan dari dikejar oleh binatang buas di Origin Core Realm. Menghancurkan. Lu Tianyi melambaikan telapak tangannya dan mayat darah perak itu hancur berkeping-keping oleh kilatan bulan emas. Ledakan. Mayat perak darah True Lord Rank hancur dan gelombang udara keemasan yang kuat menyapu segala sesuatu dalam radius 1 mil hingga 2 mil dan bahkan ke tempat Zhao Feng berada. Bajingan ini, menggunakan mayat hantuku sebagai umpan meriam. Qi Gui di belakang menggertakkan giginya. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat dan sedikit bergetar karena embusan angin keemasan yang kuat. Zhao Feng tanpa ekspresi setelah kehilangan satu mayat hantu True Lord Rank. Ceng-ceng. 2 mayat racun perak gelap muncul di dekat Zhao Feng. Selain itu, kalajengking kecil seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tubuhnya memiliki titik-titik di atasnya, tetapi matanya merah dan dingin. Giliran kucing pencuri kecil. Kalajengking kecil bertitik ini adalah yang ditemukan Zhao Feng di gua. Peringkat garis keturunan kalajengking muda ini tidak lebih lemah dari kalajengking raksasa kuno dan itu adalah jenis yang bervariasi yang masa depannya tidak terukur. Meskipun kekuatan kalajengking ini tidak dapat mengancam mereka yang berada di alam roh sejati, itu mewarisi semua racun kalajengking kuno dan mungkin bahkan lebih kuat. Mata Zhao Feng berkedip. Secara teoritis, racun kalajengking muda mampu membunuh mereka yang berada di alam roh sejati, tetapi dengan syarat ia mampu mengiris kulit lawan dan mengambil darah terlebih dahulu. Keuntungan lain dari kalajengking muda adalah ukurannya yang kecil dan mudah diabaikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dalam situasi normal, dia pasti akan membesarkan kalajengking muda ini sendirian. Itu memiliki kesempatan untuk menjadi lengan kiri dan kanannya dan statusnya hanya di bawah kucing pencuri kecil. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa membesarkannya sendiri, dia bisa menjual kalajengking muda ini seperti di lelang naga meningkat yang akan dijual dengan harga tinggi. Namun, pada saat kritis ini, Zhao Feng harus membuat pilihan. Dia telah kehilangan mayat hantu True Lord Rank yang mencoba menghentikan Lu Tianyi dan memenangkan waktu. Hilangnya mayat hantu darah perak membuat Zhao Feng lebih memahami kekuatan Lu Tianyi. Dan sekarang 2 mayat racun perak gelap milik Zhao Feng dan kalajengking muda mungkin perlu dikorbankan. Namun, Zhao Feng tidak terlalu ragu karena manfaat dari pohon menjulang Yao jauh lebih berharga. The Wood Spirit Essence Soul telah memperkuat jiwa Zhao Feng ke puncak True Lord Rank dan sangat meningkatkan kekuatan mata Zhao Feng. Sebagian besar peringkat tuan sejati di bawah alam inti asal tidak akan mampu menghentikan garis keturunan mata Zhao Feng. Selanjutnya, meskipun ini hanya kebangkitan sementara, jiwa esensi roh kayu mengandung hukum kehidupan yang disimpan oleh mata spiritual dewa. Dengan manfaat ini, Zhao Feng memiliki peluang lebih dari 10 kali lebih tinggi untuk menerobos ke alam inti asal daripada peringkat tuan sejati normal lainnya. Dibandingkan dengan ini,
hilangnya satu atau dua mayat hantu True Lord Reng atau kalajengking muda bukanlah apa-apa. Mata Zhao Feng tenang dan membuat pilihan yang menentukan. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul di bahunya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kalajengking muda. Kamu ingin menyerang? Zhao Feng berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil itu. Pada saat ini, Lu Tianyi telah pulih dan mendekati pohon Yao yang menjulang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya keemasan muncul yang menembus cabang. Peng! Pohon yang menjulang Yao melambaikan cabang-cabangnya dengan kacau saat melawan dan mencoba menghentikan langkah Lu Tianyi. Target Lu Tianyi bukanlah pohon Yao yang menjulang, tetapi Zhao Feng yang berada di kedalaman cabang. Di antara 10 peringkat tuan sejati, mungkin hanya Lu Tianyi yang memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah pohon menjulang Yao dan mencoba membunuh Zhao Feng sendirian. Manusia, aku tidak bisa menghentikannya lebih lama lagi. Suara tak berdaya dan terengah-engah dari pohon menjulang Yao terdengar. Karena hilangnya jiwa esensi roh kayu, kekuatan pertempurannya hanya setengah dari puncaknya dan tidak bisa menghentikan Lu Tianyi. Mata jiwa es. Kesadaran Zhao Feng sekali lagi menghilang dari tubuhnya saat mata biru besar muncul di langit yang melihat ke bawah dengan dingin dan mengunci Lu Tianyi. Yes, sosok Lu Tianyi bergetar saat pikiran dan tubuhnya melambat. Miao miao, kucing pencuri kecil menghilang dari bahu Zhao Feng. Sua-sua, seiring dengan itu, hilangnya kalajengking muda. Dua mayat racun perak gelap berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng dan tidak menyerang. Kucing pencuri kecil, terserah padamu. Zhao Feng dengan dingin menatap Lu Tianyi dengan mata jiwa esnya. Di bawah kondisi ini, kekuatan mata jiwa es meningkat pesat dan mampu memperlambat Lu Tianyi. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa kucing pencuri kecil itu tidak hanya bisa membuat dirinya tidak terlihat, tetapi juga bisa membuat kalajengking muda itu tidak terlihat. Meskipun Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin, harta warisan yang bisa menyembunyikan dirinya sendiri, itu terbatas pada dirinya sendiri dan tidak bisa membuat orang lain tidak terlihat bersamanya. Dari sini seseorang dapat melihat bahwa ketika kucing pencuri kecil itu tumbuh, kemampuannya juga menjadi lebih kuat. Zhao Feng mengharapkan apa yang akan dilakukan kucing kecil pencuri itu untuk mencoba menghentikan atau memperlambat langkah Lu Tianyi. Dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk membunuh Lu Tianyi. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng fokus pada kata, memperlambat, dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat pendekatan Lu Tianyi. Melalui mata surga, Zhao Feng samar-samar bisa menangkap jejak kucing pencuri kecil dan kalajengking muda yang tidak terlihat. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang berada di bawah Origin Core Realm untuk mendeteksi kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng mengangguk. Dapat dikatakan bahwa kucing pencuri kecil itu adalah pencuri alami yang tumbuh subur dalam kegelapan. Mungkin hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa melawan bakat kucing pencuri kecil itu. Bahkan ketika kucing pencuri kecil itu berada dalam jarak 20 yard dari Lu Tianyi, yang terakhir tidak menyadari apapun. Pada saat ini, hati Zhao Feng menegang. 20 yard, 15 yard, 10 meter. Kucing pencuri kecil itu mengambil kalajengking muda dan mendekati Lu Tianyi. Hanya ketika kucing pencuri kecil itu berjarak 5 atau 6 meter, Lu Tianyi tampaknya mendeteksi sesuatu. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm dan hampir melampaui True Spirit Realm. Meskipun dia dikunci oleh mata jiwa es, dia merasakan sesuatu. Tindakan Lu Tianyi tidak luput dari pandangan Zhao Feng. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tahu betapa menakutkannya Lu Tianyi dan hanya sirkulasi ki pelindungnya dari roh sejati yang mampu membunuh beberapa tuan sejati yang lebih lemah. Pada titik ini, yang perlu dilakukan Lu Tianyi hanyalah melepaskan ki roh sejatinya dan itu sudah cukup untuk membunuh kucing pencuri kecil dan kalajengking muda. Kekuatan pertempuran sejati kucing pencuri kecil itu paling-paling hanya dekat dengan True Lord Reng dan berspesialisasi dalam bakat dan kemampuannya. So, kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba-tiba muncul dan menyerang Lu Tianyi. 5 meter, 4 meter, 3 meter. Kucing pencuri kecil itu dengan cepat mendekat. Kecepatan kalajengking muda jelas tidak secepat kucing pencuri kecil itu tetapi yang terakhir telah menggunakan cambuk darah ular mistik untuk membungkus kalajengking muda dan dengan cepat terbang menuju Lu Tianyi. Jarak 4 hingga 5 yard kurang dari setengah napas bagi kucing kecil pencuri itu. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kucing kecil pencuri itu, Lu Tianyi tidak bisa mengelak atau menghindar saat dia dikunci oleh mata jiwa es. Huff! Yang lain datang untuk mati. Mulut Lu Tianyi melengkung mengejek. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar karena kecepatannya berkurang dan ki pelindungnya dari roh sejati masih ada di sana. Begitu kucing pencuri kecil dan kalajengking muda itu mendekat, Lu Tianyi bisa membunuh keduanya hanya dengan ki pelindungnya dari roh sejati. Kucing pencuri kecil, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat menembus pertahanan Lu Tianyi dengan kekuatanmu. Mata Zhao Feng masih tetap di langit dan melihat ke bawah.
Siu. Saat kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba di depan Lu Tianyi. Lu Tianyi sudah siap dan melepaskan Key of True Spirit-nya ke dalam gelombang cahaya keemasan yang menyapu puluhan yard, cukup untuk membunuh True Lord Rangs yang normal. Hati Zhao Feng mencapai tenggorokannya. Mata spiritual Tuhannya sangat tepat dalam menganalisis kekuatan kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lu Tianyi. Mengesampingkan mereka, bahkan Zhao Feng mungkin langsung dibunuh oleh Lu Tianyi jika yang terakhir mendekat. Ledakan. Anak laki-laki Lu Tianyi melepaskan gelombang cahaya emas yang mengubah daun dan cabang pohon Yao yang menjulang menjadi debu. Daerah di sekitar Lu Tianyi tampaknya telah menguap dan pohon menjulang Yao mengerang tanpa daya pada saat yang sama. Kucing kecil pencuri. Ye Yanyu yang melihat dari belakang berseru dengan ekspresi jelek. Dia memiliki perasaan khusus terhadap kucing pencuri kecil itu bahkan jika itu bekerja sama dengan Zhao Feng dan menghitungnya. Dia merasa tidak rela dan sedih atas kematian kucing kecil pencuri itu. Bajingan Zhao Feng, bagaimana kamu bisa begitu berhati dingin untuk mengirim kucing kecil pencuri itu ke kematiannya? Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menatap mata surga di langit. Mata surga hanyalah versi yang lebih besar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, mata surga menjadi dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah kematian kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak membawa emosi apapun ke dalam Zhao Feng. Mata surga masih melepaskan energi dingin yang mengunci Lu Tianyi. Hahaha, kamu dapat mengirim semua umpan meriam yang kamu miliki. Lu Tianyi tertawa. Meskipun kecepatannya terbatas, dia masih mendekati Zhao Feng sedikit demi sedikit. Lu Tianyi melihat seorang pemuda berambut biru di kedalaman cabang. Tampaknya tidak berjiwa dan tidak bergerak. Di sebelah pemuda berambut biru ada dua mayat racun perak gelap. Senyum mengerikan muncul di wajah Lu Tianyi saat dia mulai tertawa. Saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan turun dalam 3 napas. Suara lembut seorang wanita terdengar di benak Zhao Feng. Bagus. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, dalam hitungan ketiga, istana harta reruntuhan akan turun dan misi Zhao Feng akan selesai. Namun, Lu Tianyi pasti bisa mendekati Zhao Feng dalam waktu 3 tarikan napas. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia selamat dari 2 mayat racun perak gelap tidak akan bisa. Zhao Feng, tidak peduli seberapa dingin dan penuh perhitungan Anda masih tidak bisa lepas dari kematian. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia kemudian melihat mata yang tenang di langit yang tidak memiliki kepanikan sama sekali. Eye of Heaven bahkan memiliki ejekan di dalamnya. Kucing pencuri kecil, kamu memang pintar. Sebuah suara bergema di seluruh dimensi energi mental. Detik berikutnya, miau miau. Seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul tepat di depan Lu Tianyi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para jenius dari 3 sekte di belakang semua menyaksikan dengan mata melotot. Segera setelah itu, kalajengking muda dilempar keluar oleh cambuk kucing pencuri kecil dan langsung masuk ke mulut tertawa Lu Tianyi. Istana berharga Sein Ungu. Senyum Lu Tianyi langsung membeku dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah dia tersedak sesuatu. Para jenius dari 3 sekte semua memandang dengan tidak percaya. Miau miau. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cambuk darah ular mistiknya dan menjauh dari Lu Tianyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seekor kucing bisa selamat dari ledakan kiroh sejati Lu Tianyi? Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan mati. Beberapa saat sebelumnya, keduanya telah dibunuh oleh Key of True Spirit terakhir Lu Tianyi dan sekarang keduanya muncul kembali. Kalajengking muda telah mewarisi garis keturunan kalajengking kuno dan itu adalah varian. Secara teoritis, racunnya dapat membunuh sebagian besar alam roh sejati dan pada kenyataannya, itu lebih merusak daripada yang dibayangkan. Jika kalajengking muda hanya mengambil darah dari Lu Tianyi, racunnya akan membutuhkan waktu untuk masuk ke tubuh Lu Tianyi. Namun, kalajengking muda itu telah masuk ke tubuh Lu Tianyi dan jika racunnya dilepaskan ke dalam tubuh secara langsung, maka kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dan akan langsung beraksi. Jika hanya ini, maka itu tidak akan terlalu buruk karena kalajengking muda masih berbeda dengan kalajengking kuno yang sebenarnya dan Lu Tianyi telah setengah melangkah ke alam inti asal sehingga bisa menahan beberapa racun dari kalajengking. Namun, posisi kalajengking muda juga unik. Batuk-batuk. Salah satu tangan Lu Tianyi memegang tenggorokannya. Wajahnya meringis kesakitan dan butir-butir keringat turun dari wajahnya dan wajahnya menjadi hijau dan ungu. Sial, kalajengking muda itu tersangkut di tenggorokan saudara Lu. Beberapa murid dari sekte spiritual bulan murni berseru. Mendengar ini, semua jenius dari 3 sekte tercengang. Organ dan tenggorokan adalah poin penting bagi kedua ahli di alam roh sejati dan alam inti asal. Begitu organ atau tenggorokan terluka parah, bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan mati dan kalajengking muda ini tersangkut sempurna di tenggorokan Lu Tianyi.
Pelepasan racun di tenggorokan lebih dari 10 kali lebih dahsyat daripada di kulit. Kakak Lu. Ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia berubah menjadi seberkas cahaya bulan yang melesat menuju Lu Tianyi. Sosok Lu Tianyi bergetar di udara dan matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Mati. Dia berhasil mengedarkan Key of True Spirit-nya dan mendorong ke arah kucing pencuri kecil itu. Miao miao. Kucing pencuri kecil itu tampaknya siap untuk ini dan menghilang tanpa jejak. Mata di awan dipenuhi dengan ejekan. Garis menembak jiwa es. Mata surga menembakkan seberkas cahaya dingin yang mengenai tubuh Lu Tianyi. Menggunakan kesempatan ini, kucing pencuri kecil itu menghilang ke cabang-cabang pohon Yao yang menjulang. Pekerjaan yang baik. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan tersenyum tipis dengan wajah pucat. Penampilan kucing pencuri kecil saat itu sangat menakjubkan dan itu memaksa Lu Tianyi ke dalam situasi hidup dan mati. Pada saat ini, racun di tubuh Lu Tianyi diaktifkan dan menyebabkan tubuhnya kejang. Kakak Lu, Ye Yanyu adalah yang pertama tiba dan mendukung Lu Tianyi. Setelah itu, Zhuang Wan'er dan yang lainnya terbang dan mengepung Lu Tianyi. Lu Tianyi hanya bisa bertahan 2 hingga 3 napas sebelum pingsan. Mengikuti Li Hong, pangkat Tuan sejati kedua dari Sekte Spiritual Bulan Murni pingsan dan kali ini adalah pangkat Tuan sejati terkuat, Lu Tianyi. Semua ini dilakukan oleh orang luar pemuda berambut biru. Zhao Feng, kamu membunuh begitu banyak murid termasuk Yu Luo dan bahkan saudara Li dan saudara Lu terluka. Sekte Spiritual Bulan Murni tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Yanyu menggigit bibirnya begitu keras sehingga mulai berdarah dan wajahnya menjadi bengkok karena niat membunuh yang sangat besar. Namun, Ye Yanyu masih memegang pikirannya untuk memastikan dia tidak terpengaruh oleh garis keturunan mata Zhao Feng. Kenyataannya, bertarung selama ini telah menghabiskan sebagian besar energi Zhao Feng dan dia tidak berani menggunakan garis keturunannya secara berlebihan. Mata surga sudah ditarik kembali. Manusia, tampilanmu mengejutkanku. Meskipun lebih dari setengah jiwa esensi roh kayu saya telah digunakan, saya masih beruntung untuk bertahan hidup. Pohon yang menjulang Yao menghela nafas. Setelah pertempuran sengit ini, Zhao Feng dan pohon menjulang Yao telah menang. Pada saat ini, Weng, getaran samar terdengar dari atas pohon menjulang Yao dan kabut seperti mimpi mulai mengembun di celah pohon menjulang Yao. Suara musik bergema di udara dan hanya dalam beberapa napas, istana ungu mulai terbentuk. Itu memancarkan cahaya yang menerangi langit dan awan. Itu, titik tanda tanda seru. Hati para jenius dari 3 sekte bergetar saat mereka menatap istana ungu yang mengembun. Reruntuhan istana berharga. Tanah warisan Purple Knight Saint Lord, istana berharga reruntuhan. Para jenius semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Huang, kabut ungu turun dengan sempurna di celah pohon menjulang Yao dan seorang pemuda berambut biru yang jahat berdiri tepat di depan celah itu, yang merupakan pintu masuk istana berharga suci ungu. Ini semua rencana. 3 sekte melihat pemandangan ini dan ingin muntah darah. Seolah-olah Zhao Feng sedang menunggu istana berharga Santo Ungu turun tepat di depannya. Sampai ketemu lagi. Senyum dingin muncul di mulut Zhao Feng saat sosoknya melewati kabut dan menghilang. Penampilan istana berharga Santo Ungu sangat singkat. Cepat, Zhuang Wan'er adalah yang pertama terbang di udara dan masuk ke dalam kabut. Pada kenyataannya, istana berharga reruntuhan turun untuk melindungi pohon Yao yang menjulang dan itu tidak akan hilang. Melihat reruntuhan istana berharga turun, bagaimana para jenius tega menyerang pohon Yao yang menjulang lagi. Mereka semua menyerbu menuju istana berharga Santo Ungu. Semua jenius menggunakan setiap detik yang mereka bisa dan terbang menuju istana dengan kecepatan tercepat mereka. Zhao Feng terus menjaga di sini dan mengulur waktu seolah-olah dia tahu istana berharga Santo Ungu akan turun. Mata Ye Yanyu berkilat saat dia menebak-nebak. Turunnya Ruins Treasure Palace kali ini berbeda dari biasanya. Itu telah mendarat dengan sempurna di celah pohon menjulang Yao. Pertama-tama kita akan mengirim Brotherlu dan Brotherli kembali ke dunia luar dan membawa berita kepada para tetua dan kemudian kita akan memasuki reruntuhan istana yang berharga. Ye Yanyu memerintahkan. Semua jenius memiliki token warisan masing-masing dan selama mereka menghancurkan token mereka, mereka akan dapat kembali ke dunia luar. Segera, Sekte Spiritual Bulan Murni membuat 2 jenius Lu Tianyi dan Li Hong pergi. Retak-retak, token warisan Lu Tianyi dan Li Hong rusak dan keduanya ditutupi oleh pusaran perak berkedip yang melahap mereka. Ada raja di alam dewa kekosongan di luar. Saudara Lu dan saudara Li mungkin bisa hidup. Hanya setelah melakukan semua ini Ye Yanyu terbang menuju reruntuhan istana yang berharga. Untuk melindungi pohon Yao yang menjulang dan memblokir cacat dari reruntuhan Saint Ungu, istana berharga reruntuhan tetap di tempatnya dan sekelompok jenius bergegas masuk. Ini mungkin pertama kalinya terjadi dalam sejarah. Di dalam aula yang elegan dan megah. Sua-sua, satu demi satu sosok muncul di aula. Mereka adalah para jenius dari 3 partai dan kebanyakan dari mereka berasal dari 3 sekte besar.
Bocah itu tepat di depan kita. Seorang murid dari Istana Tebing Hitam melirik ke arah daerah utara di mana seorang pemuda berambut biru berdiri. Di pundak pemuda berambut biru itu ada seekor kucing yang sedikit lebih besar dari telapak tangan dan dia membuka mulutnya dan tersenyum ke arah ketiga pihak. Manusia dan kucing ini jelas adalah Zhao Feng dan kucing pencuri kecil. Kalajengking muda belum mati. Zhao Feng bingung. Dia telah menandatangani kontrak darah dengan kalajengking muda dan jika yang terakhir mati, Zhao Feng akan dapat merasakannya. Dia telah menyerah pada kalajengking muda untuk mengalahkan Lu Tianyi. Zhao Feng berpikir bahwa kalajengking muda hampir pasti akan mati tetapi pada saat ini, hubungan antara keduanya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Ini adalah saat Lu Tianyi dan Li Hong meninggalkan reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng memiliki pikirannya sendiri dan mulai berpikir. Tepat pada saat ini, para jenius dari 3 sekte memasuki istana berharga reruntuhan dan melihat Zhao Feng tetapi Zhuang Waner, Qi Gui, dan teman-temannya dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka melihat Zhao Feng tidak jauh dari sana. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka berhati-hati terhadap orang luar ini. Zhao Feng berdiri di tanah dan tidak peduli dengan mereka. Sebuah suara terdengar di benaknya Zhao Feng, saya akan memberikan peta istana berharga reruntuhan kepada Anda, ini memiliki semua cara untuk melewati lorong dan membuka mekanisme. Pemilik suara itu adalah roh parsial Sein Ungu. Sebuah peta istana muncul di benak Zhao Feng dan di atasnya ada pintu masuk dan bagaimana mekanisme ditetapkan. Istana berharga reruntuhan memiliki 3 lantai. Lantai pertama 10,000 Imagery Treasure Palace, berisi keterampilan, seni bela diri, geografi, dan warisan yang telah dikumpulkan oleh Purple Knight Saint Lord dari waktu ke waktu dan sebanding dengan warisan normal. Yang kedua adalah Legend Treasure Palace, yang berisi pusaka atau senjata yang mewakili sebuah legenda. Lantai 3 Purple Knight Treasure Palace, berisi warisan Purple Knight Saint Lord sendiri dan Yu Fei ada di sana. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk menyalin peta dan menerima banyak informasi. Indranya tidak dibatasi di reruntuhan Sein Ungu dan mata spiritual Tuhannya bisa melihat melalui benda-benda. Sekarang dia juga memiliki peta istana berharga reruntuhan dan mekanismenya. Void God Realm King, pegunungan sebuah pulau di lautan tak terbatas. Ada 3 kekuatan, yang tak terlukiskan yang seperti 3 bola cahaya suci yang sepertinya menekan dewa dan iblis di sini. Kerangka emas dipenuhi dengan udara kematian, wanita berjubah bulan murni dan suci sementara udara hitam mengelilingi jalan Raja Jahat. 3 Raja Rilem Dewa Kekosongan tampaknya telah mengunci surga bumi Yuan Qi di dekatnya dan tekanan dari jiwa menekan makhluk hidup di dekatnya. Seiring waktu berlalu, layar di depan gunung mulai berubah dan semua ahli termasuk 3 Raja di alam Dewa Kekosongan menatap gambar ngarai misterius. Perlahan tapi pasti, ekspresi dari 3 alam Dewa Kekosongan menjadi khusyuk. Munculnya mata langit mengubah ekspresi ketiga raja dan ketika Lu Tianyi tiba, para ahli yang hadir mulai menyemangatinya. Namun, setelah pertempuran dengan mata surga dan kemampuan ajaib kucing pencuri kecil itu, tidak diketahui apakah Lu Tianyi masih hidup atau mati dan suasananya turun. Kucing kecil itu memiliki bakat pelarian spasial. Jika saya tidak salah dalam hal itu, kucing itu bersembunyi di dalam cincin interspatial Lu Tianyi. Kerangka emas dan Raja Jalan Jahat saling memandang dengan terkejut. Bagaimanapun, keduanya berada di alam Void God dan menebak-nebak hanya dengan melihat gambar buram. Lu Tianyi diracun dan statusnya tidak diketahui. Wanita berjubah bulan itu mengerutkan alisnya dengan waspada. Meskipun Lu Tianyi bukan muridnya, bakat dan potensi Lu Tianyi jelas termasuk yang teratas di sekte spiritual bulan murni. Ini akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika mereka kehilangan kejeniusan seperti itu. Kerangka emas dan jalan jahat raja terkejut dan sombong. Dalam bentrokan di ngarai misterius itu, sekte spiritual bulan murni telah kehilangan banyak True Lord Ranks dan korban dari Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace lebih sedikit. Setelah beberapa saat, gambar layar tiba-tiba menjadi buram dan bengkok. Reruntuhan istana berharga. Beberapa ahli yang hadir berseru. Istana berharga reruntuhan telah mendarat tepat di tempat Zhao Feng berada. Segera setelah itu, Lu Tianyi dan Li Hong dikirim kembali ke dunia luar ke udara di atas pegunungan. Ekspresi wanita berjubah bulan berubah saat dia melihat Lu Tianyi dan Li Hong. Jelas bahwa situasi dari 2 True Lord Ranks membuatnya bahkan merasa sedikit merepotkan. Selamatkan Tianyi dulu. Wanita berjubah bulan dengan ringan melambaikan tangannya dan busur cahaya bulan perak yang cemerlang menyelimuti Lu Tianyi. Lu Tianyi mengerang kesakitan meskipun dia tidak sadar. Langsung setelah itu, seekor kalajengking muda seukuran telapak tangan ditahan dalam cahaya sinar bulan perak dan mendarat di tangan wanita berjubah bulan. Siapa yang tahu metode apa yang digunakan Bibi Dewi berjubah bulan untuk mengeluarkan kalajengking yang tersedak di tenggorokan Lu Tianyi? Kalajengking muda ini adalah binatang variasi kuno yang langka. Wanita berjubah bulan membatasi kalajengking muda itu lalu mengeluarkan botol kristal dan membuang setetes cairan ke tubuh Lu Tianyi.
Cairan pemurni roh suci, kerangka emas dan jalan jahat raja sedikit tergerak. Setelah menggunakan cairan pemurni roh suci, racun di tubuh Lutianyi segera dihilangkan dan dia lolos dari ancaman kematian. Ketika Lutianyi bangun, dia menceritakan situasinya secara rinci. Jika aku tidak salah, maka Zhao Feng tahu kapan istana berharga reruntuhan akan turun. Sepertinya situasi terburuk telah terjadi. Roh parsial Sein Ungu telah memilih pewaris. Pewarisnya jelas orang luar. Ekspresi dari tiga Void God Realm Kings menjadi semakin serius. Zhao Feng jelas bukan pewaris reruntuhan Sein Ungu karena dia tidak memasuki istana terlebih dahulu dan telah menunggu lama. Tidak sulit untuk menebak bahwa Zhao Feng membantu pewaris reruntuhan dan mengkonsolidasikan kekurangan reruntuhan. Hasil terburuknya adalah reruntuhan ungu Sein mungkin berganti pemilik. Kami tidak perlu terlalu khawatir. Jika pewaris tidak dapat menerobos ke alam inti asal dalam waktu puluhan tahun, maka mereka tidak bisa benar-benar mengendalikan reruntuhan. Kerangka emas itu berkata dalam-dalam. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu adalah dimensi tunggal dan seorang pembudidaya alam roh sejati tidak akan dapat sepenuhnya memperbaiki dan mengendalikannya bahkan dengan bantuan roh parsial Sein Ungu. Itu benar. Tiga sekte kita hanya perlu mencoba dan membuang energi roh Sein Ungu dan setelah semua energinya habis, kita dapat menyerang reruntuhan Sein Ungu tanpa kesulitan. Pria dari jalan jahat itu tersenyum. Ketiga raja telah merasakan perubahan dari reruntuhan Sein Ungu dan memiliki tebakan mereka sendiri yang tidak terlalu jauh dari kebenaran. Peluang True Mystic Rank yang sangat sedikit mencapai Origin Core Realm dalam 10 tahun sangat rendah. Bahkan Lutianyi dari sekte saya tidak dapat melakukannya. Wanita berjubah bulan tersenyum tipis. Perbedaan antara alam roh sejati dan alam inti asal seperti jurang yang memisahkan langit dan bumi. Sebagai contoh, 8 negara besar Canopy memiliki ahli realm spirit sejati yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa True Lord Ranks, tetapi bahkan negara sebesar ini tidak menghasilkan Origin Core Realm dalam 100 tahun terakhir. Dari sini, orang bisa melihat kesulitannya. Bahkan di Sekte Bintang 2 yang legendaris, jumlah alam inti asal sedikit dan kelahirannya layak untuk dirayakan. Selain itu, kita juga tidak memiliki jejak. Mata Dewi berjubah bulan bersinar. Oh, dua raja lainnya di alam dewa kekosongan berbalik ke arah Bibi Dewi berjubah bulan. Bibi Dewi berjubah bulan tidak mengatakan apa-apa dan malah mengangkat kalajengking muda itu. Jadi begitulah, kerangka emas dan jalan jahat raja mengerti. Jejaknya adalah kalajengking muda. Karena itu adalah hewan peliharaan spiritual Zhao Feng, keduanya memiliki hubungan di antara mereka. Binatang variasi kuno ini akan dibangkitkan oleh sekte spiritual bulan murni. Semakin kuat hubungannya dengan Zhao Feng. Ketika indranya cukup kuat, kita bahkan bisa mendeteksi di mana keberadaannya. Kata Dewi berjubah bulan dan menyingkirkan kalajengking muda itu. Pada saat yang sama, di aula yang elegan di dalam reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng dan para murid dari tiga sekte semuanya tiba. Para murid waspada terhadap Zhao Feng dan tidak menyerangnya. Kenyataannya, setelah pertempuran, Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi dan tidak berani menggunakan mata spiritual dewa secara berlebihan. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku telah meluas hingga 9 yard dan mencapai kemacetan. Zhao Feng merasakan bahwa begitu kolam beku melewati tanda 10 yard, mata spiritual dewa mungkin mengalami perubahan lagi dan Zhao Feng tidak bisa membayangkan perubahan apa yang akan terjadi. Sua, jubah bayangan Yin mengepak dan sosok Zhao Feng menghilang. Hanya Zhuang Waner dan sejumlah kecil True Lord Ranks yang bisa samar-samar melihat kemana Zhao Feng pergi. Bahkan jika Zhao Feng ini tidak menggunakan garis keturunan matanya, kekuatannya lebih kuat dari True Lord Ranks yang normal. Para murid dari tiga sekte menghela nafas. Semua orang bertindak sesuai keinginan mereka. Sosok Zhuang Waner melintas saat dia menuju pintu keluar utara. Targetnya adalah Zhao Feng. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan hanya karena insting tetapi juga analisisnya. Mengikuti Zhao Feng dapat menghasilkan manfaat yang tidak terduga. Cewek ini mengikutiku dan tidak membiarkanku pergi. Dia tidak memiliki tanda-tanda niat membunuh sama sekali. Zhao Feng bergerak melalui aula kompleks dengan mengikuti peta istana berharga Santo Ungu tapi dia masih tidak bisa melepaskan Zhuang Waner. Kekuatan Zhuang Waner sebanding dengan Ye Yanyu dan apakah dia lebih kuat dari wakil patriark agama darah besi. Tanpa jiwa esensi roh kayu, Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual dewa secara berlebihan dan kekuatan tempurnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Segera setelah Zhao Feng dan Zhuang Waner menghilang, Ye Yanyu melangkah ke Purple Saint Treasure Palace. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius memasuki istana berharga Ungu Sein. Mereka tidak hanya dari tiga sekte tetapi juga jenius dari klan lain yang merupakan bawahan dari tiga sekte. Bahkan ketiga Raja Realm Dewa Kekosongan tidak dapat melihat situasi di dalam istana harta karun Ungu Sein. Beberapa hari kemudian, Sua-Sua, dua jenius dari tiga pihak keluar dari istana berharga Ungu Sein. Begitu mereka dikirim keluar dari istana berharga Sein Ungu,
mereka akan keluar dari reruntuhan. Para jenius ini cemberut dan kecewa. Istana berharga reruntuhan dibagi menjadi 3 lantai. Sebagian besar jenius hanya bergerak di lantai 10.000 citra, yang merupakan lantai pertama. Jika mereka dapat menemukan warisan yang cocok, istana berharga 10.000 citra juga penuh dengan keberuntungan. 10.000 citra berarti bahwa siapapun dapat menemukan warisan yang cocok. Di dunia luar, di pegunungan, sua-sua, sesekali 1 atau 2 orang jenius akan dikirim. Jumlah orang yang memasuki istana berharga reruntuhan kali ini lebih dari 100 kali terakhir karena perubahan, reruntuhan Sein Ungu. 3 raja di alam dewa kekosongan mengawasi dengan cermat perubahan di reruntuhan Sein Ungu dan hampir sepenuhnya yakin bahwa reruntuhan Sein Ungu memiliki pewaris yang menyempurnakan ruang ini. Ketika jenius manapun keluar, 3 raja rilem dewa kekosongan akan menanyai mereka tetapi tidak satu pun dari mereka yang melihat Zhao Feng setelah memasuki istana berharga reruntuhan. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Reruntuhan Sein Ungu akan segera berakhir dan sebagian besar jenius dari 3 sekte telah dikirim. Hanya Ye Yanyu, Zhuang Waner dan sejumlah kecil jenius, serta Zhao Feng, yang belum dikirim. Jika Zhao Feng dikirim keluar, apakah dia akan muncul di Kepulauan Tianlu atau kembali ke tempat asalnya? Bibi Dewi berjubah bulan tiba-tiba berpikir. Bagaimanapun, para jenius yang memasuki reruntuhan Sein Ungu semuanya memiliki token warisan masing-masing sedangkan Zhao Feng tidak. Pada titik waktu ini, benua bunga azure, pertemuan naga sejati suci. 2 bulan telah berlalu dan kilatan cahaya sesekali akan muncul di arena, mewakili kembalinya seorang jenius tertentu. Weng, pada contoh tertentu, sebuah pintu biru kuno muncul di awan. Ini adalah aura warisan-warisan surga. 9 penguasa dan ahli benua berseru. Sua, seorang pemuda melangkah keluar dari pintu warisan-warisan surga. Kultivasinya telah mencapai tahap awal True Lord Rank. Yu Tianhao. Kekacauan pecah di antara para penonton, tetapi para tetua klan asal 10.000 memiliki ekspresi jelek karena Xin Wuheng juga telah memasuki warisan-warisan surga tetapi yang terakhir belum keluar. Akhir warisan. Penampilan Yu Tianhao menarik perhatian seluruh Secret True Dragon Gathering. Dia telah memasuki warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius. Selanjutnya, Yu Tianhao adalah seorang anak ajaib yang telah menekan 2 pertemuan naga sejati suci yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa memindahkan posisinya dan hanya beberapa seperti Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk melawannya. Warisan-warisan surga memang layak untuk memenuhi namanya. Hanya dalam 2 bulan singkat Yu Tianhao menerobos dari puncak True Mystic Rank ke tahap awal True Lord Rank. Kekuatan Yu Tianhao tidak terukur dan mungkin lebih kuat dari True Lord Ranks dari generasi yang lebih tua. Para ahli generasi yang lebih tua merasakan perubahan drastis dalam aura Yu Tianhao. Mata Yu Tianhao cerah dan tampak menonjol di antara langit. Niat kuat darinya bahkan membuat True Lord Ranks lainnya tidak dapat melihat langsung ke arahnya. 9 penguasa dari aliansi suci memandang penuh harap ke arah Yu Tianhao. Bahkan penguasa ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk memasuki warisan-warisan surga di masa mereka. Tianhao telah menekan kultivasinya sebelum pertemuan naga sejati suci jadi itu hanya kejutan kecil baginya untuk mencapai tahap awal True Lord Rank. Sovereign Yu Xingchen tersenyum dan melintas di depan Yu Tianhao. Kemajuan dalam kultivasi ini tidak dapat dibandingkan dengan tetapi seseorang yang dapat memasuki warisan-warisan surga jelas tidak normal. Tianhao, sudah merupakan keberuntungan besar bagimu untuk kembali dengan selamat dari warisan-warisan surga. Apa manfaat lain yang Anda dapatkan? Yu Xingchen paling peduli dengan hadiah Yu Tianhao. Ada 3 hadiah utama yang bisa didapat dari kembali dari warisan. Yang pertama adalah keterampilan pewarisan yang berasal dari pewarisan atau ahli tertentu. Yang kedua adalah senjata dan sumber daya yang mungkin punah di benua bunga azure. Yang ketiga adalah pertemuan unik yang dapat meningkatkan kekuatan, bakat, dan kultivasi seseorang. Weng, setelah mengatakan ini, kabut misterius dilepaskan dari penguasa Yu Xingchen yang menyelimuti Yu Tianhao dan dirinya sendiri. Di bawah cahaya misterius ini, bahkan penguasa lainnya merasa sulit untuk mendengar apa yang dibicarakan keduanya. Mereka yang menonton hanya bisa melihat Yu Tianhao berbicara dengan ayahnya tetapi bahkan sosok mereka buram. Namun, kegembiraan dari waktu ke waktu di wajah penguasa Yu Xingchen membuat orang lain yakin bahwa Yu Tianhao telah menerima banyak manfaat dari warisan-warisan surga. Setiap kali warisan-warisan surga turun, situasi benua akan berubah. Untuk dapat kembali dengan sukses dari warisan-warisan surga mungkin memungkinkan Yu Tianhao untuk menuliskan sebuah goresan di buku-buku sejarah. Wakil Raja Istana Raksasa berkulit perunggu memiliki pujian dan harapan di wajahnya. So. Tepat pada saat ini beberapa tokoh dari klan asal 10.000 mendekati Yu Xingchen dan kawan-kawan. Ekspresi Yu Xingchen jatuh dan aura besar dilepaskan darinya yang membuat para ahli True Lord Rank dari klan asal 10.000 tidak bisa bernapas. Penguasa,
Tolong tenang. Kami adalah tetua dari klan asal 10.000 benua utara dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yu Tianhao. Seorang ahli setengah langkah Origin Core Realm berkata dengan hormat. 10.000 klan asal. Yu Xingchen mengucapkan kata-kata ini dengan ringan dan merasa bahwa nama ini agak akrab dan ekspresinya melembut seolah-olah dia mengingat seorang ahli masa lalu dari klan ini. Status 10.000 asal klan hanya di bawah klan surgawi Yuan di benua utara. Tanpa berpikir, Yu Xingchen dan Yu Tianhao dapat menebak bahwa klan asal 10.000 ingin mengetahui keberadaan Xin Wuheng. Orang lain yang telah memasuki warisan-warisan surga adalah Xin Wuheng. Saya hanya melihat Xin Wuheng sekali di warisan dan tidak tahu kemana dia kemudian pergi. Kata Yu Tianhao. Dia telah berdebat dengan Xin Wuheng sebelumnya dan yang terakhir terasa misterius. Satu-satunya hal adalah bahwa para jenius yang telah memasuki warisan-warisan surga tidak terbatas pada benua bunga Azure dan mungkin berasal dari dunia luar. Mendengar tanggapan Yu Tianhao, ekspresi para tetua klan asal 10.000 redup. Jika mereka yang masuk warisan tidak keluar, kemungkinan besar ada kecelakaan. Xin Wuheng kemungkinan besar telah jatuh. Yu Tianhao tidak menahan apapun. Ekspresi orang-orang dari klan asal 10.000 menjadi lebih buruk dan dipenuhi dengan kekalahan. Tapi dari apa yang saya tahu, ada kemungkinan kecil lainnya para jenius yang memasuki warisan-warisan surga memiliki sedikit peluang untuk memasuki warisan cabang warisan surga yang berperingkat lebih tinggi. Yu Tianhao berkata perlahan, warisan-warisan surga dibagi menjadi warisan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di setiap bagian tanah. Tentu saja, peluang yang dibicarakan Yu Tianhao sangat kecil dan hanya muncul dalam legenda. Setidaknya dalam sejarah benua bunga Azure, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua klan asal 10.000 sedikit berharap tetapi jelas tidak memiliki banyak harapan dan kalah. Pertemuan naga sejati suci. Sekitar periode 2 bulan, para jenius naga sejati kembali dari warisan. Hanya sebagian dari para jenius yang kembali dari warisan yang sama. Yang lain mengalami kecelakaan di sana. Sekitar 2,5 bulan, keajaiban luar biasa si Cheng Tian, Dewi Bingwei, Tantai Lanyu semuanya muncul dan berkembang dengan baik. Di antara mereka, Dewi Bingwei telah menembus ke tingkat tuan sejati dan kemajuannya hanya di bawah Yu Tianhao. Warisan-warisan surga dan warisan es mistik semuanya telah berakhir. Tidak lama setelah Chang Yuyue kembali dari warisan 7 pedang dengan aura ketajaman. Kultivasinya mendekati True Lord Rank dan niat pedangnya bahkan membuat True Lord Ranks lainnya merasa tertekan. Dalam catatan benua bunga Azure, warisan 7 pedang hanya berperingkat di bawah warisan-warisan surga dan pedang Sein Ye Wuxi telah memasukinya. Setelah sekitar 3 bulan, semua warisan yang terhubung ke benua bunga Azure telah berakhir. Sekitar setengah dari jenius telah kembali termasuk Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi dari Canopy Great Country. Namun, Zhao Feng dan Liu Qinxin tidak pernah kembali. Qinxin, di sudut pengumpulan naga sejati suci, alis penguasa kota danau yang banjir itu berkerut dan penuh kekhawatiran. Warisan yang telah dimasukkan Liu Qinxin bukanlah warisan besar tetapi warisan langit Sein Qin unik yang sangat langka. Dia adalah satu-satunya dari Secret True Dragon Gathering yang telah memasuki warisan ini. Liu Qinxin tidak menonjol di antara 100 jenius naga sejati sehingga penguasa aliansi suci tidak terlalu memperhatikannya. Dia kemungkinan besar dilanda kemalangan. Hampir semua warisan telah berakhir. Namun, warisan yang tidak diketahui yang telah dimasukkan Zhao Feng dan Zhao Yufei masih belum memiliki tanda-tanda berita apapun. Penguasa aliansi suci sangat mementingkan hal ini. Warisan yang tidak diketahui yang telah dimasuki keduanya jelas berperingkat lebih tinggi daripada warisan cabang warisan surga. Namun, hampir 3 bulan telah berlalu dan Zhao Feng dan Zhao Yufei belum kembali. Dengan garis keturunan mata Zhao Feng, kemampuannya untuk bertahan hidup seharusnya sangat tinggi. Para penguasa mulai berdiskusi. Zhao Feng adalah Raja Kuda Hitam dalam pertemuan naga sejati suci ini dan keajaiban luar biasa baru. Namun, Raja Kuda Hitam ini belum kembali dari warisan yang tidak diketahui setelah sekian lama. Zhao Feng, apakah keajaibanmu berakhir di sini? Wakil Patriark Agama Darah Besi bergumam. Dia telah menyaksikan pertumbuhan dan kebangkitan Zhao Feng. Dia tidak percaya Zhao Feng akan mati dengan mudah. Bahkan penguasa percaya pada kemampuan Zhao Feng untuk bertahan hidup. Meskipun Zhao Feng yang memiliki mata spiritual dewa mungkin tidak bisa mengalahkan Yu Tianhao dalam pertarungan, naluri bertahannya jelas lebih kuat. Dari 5 keajaiban luar biasa, hanya Zhao Feng yang belum kembali. Penguasa aliansi suci dan para ahli dari benua semua peduli tentang ini. Sepertinya Zhao Feng ini hanyalah bintang sesaat yang melintas dalam sejarah benua ini. Para ahli dari generasi yang lebih tua menghela nafas ringan. Mereka telah menyaksikan terlalu banyak jatuh bangun dan melihat banyak jenius cemerlang jatuh. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang tersisa di pertemuan naga sejati suci. Perjamuan yang ramai beberapa bulan lalu sudah mulai mendingin.
Pada akhirnya hanya beberapa seperti penguasa kota Danau Banjir, wakil patriark agama darah besi dan teman-temannya tidak pergi. Zhao Feng, Liu Qinxin dan Xin Wuheng belum kembali. Sepertinya Yu Fei juga mengalami kemalangan. Eselon atas klan Yuan Surgawi menghela nafas. Bagaimana ini mungkin? Yu Fei memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno. Sovereign Baiyun Dao dari klan Yuan Surgawi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia adalah guru Zhao Yufei dan penuh harap dan percaya diri dari murid-muridnya dan menyimpan rahasia di hati. Namun, setelah sekian lama pertemuan naga sejati suci telah berakhir tetapi Zhao Yufei belum kembali. Grand Elder, pertemuan naga sejati suci telah berakhir. Bolehkah saya bertanya kapan Anda akan kembali? Seorang tetua rilem inti asal setengah langkah dari klan Surgawi Yuan bertanya dengan hormat. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan menunggu beberapa hari lagi. Baiyun Dao menutup matanya dan melambaikan tangannya. Di antara orang-orang dari klan Yuan Surgawi, Mo Tianyi hendak mengatakan sesuatu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Zhao Feng, Sister Yu Fei, saya tidak berpikir bahwa Anda berdua akan tersesat dalam warisan yang tidak diketahui ini. Hingga kini, tidak ada yang percaya bahwa Zhao Feng atau Zhao Yufei akan kembali. Benua Bunga Azure memahami warisan-warisan surga dan warisan 7 pedang sampai tingkat tertentu, tetapi tidak ada yang tahu betapa berbahayanya warisan yang dimasukkan Zhao Feng dan Zhao Yufei. Baiyun Dao Sovereign, saya minta maaf atas kerugian Anda. Salah satu penguasa menggelengkan kepala. Wakil Patriark, kapan kita kembali ke negara besar? Zhao Feng itu mungkin sudah. Seorang pelindung agama darah besi bertanya. Mari kita tunggu 3 hari lagi. Warisan Kaisar. Mari kita tunggu 3 hari lagi. Rambut darah yang mewarnai suara Timo terdengar serak dan dalam saat dia mengamati arena kuno. Arena kuno itu sunyi senyap dan patung-patung batu yang megah telah tertidur lelap. Kekuatan energi mental yang tak terlihat telah menghilang. Selain Timo, penguasa kota Danau Banjir juga tidak pergi. Grand Elder dari Heavenly Yuan Clan Baiyun Dao Sovereign, memejamkan mata dan menghela nafas. Lebih dari setengah penguasa aliansi suci telah pergi dan sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi agama iblis bulan merah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sekitar setengah dari 100 jenius naga sejati telah kembali dan Xin Wuheng yang telah memasuki warisan-warisan surga, Zhao Feng dan Zhao Yufei yang telah memasuki warisan yang tidak diketahui dan Liu Qinxin yang telah memasuki warisan langit Sein Qin tidak muncul. Ayo pergi. Timo membawa penyesalan dan kerinduan bersamanya saat dia meninggalkan arena kuno. Aliansi suci menutup pintu arena kuno dan menyuruh semua orang pergi. Pertemuan naga sejati suci yang paling mulia telah berakhir. Mungkin akan ada orang yang menyebut keagungan Secret True Dragon Gathering ini, tapi kemungkinan besar itu akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Namun, apakah semua ini benar-benar berakhir? Di aula kuno yang dingin di dimensi spasial yang jauh. Patung-patung batu yang compang camping dan usang serta loh batu terlihat di aula kuno dan dingin, seolah-olah mewakili legenda yang pernah dipegangnya. Ada sekitar 100 patung batu dan tablet dan semuanya mengandung aura yang mirip dengan patung batu di arena kuno tetapi lebih realistis. Di suatu tempat di depan patung batu setinggi 10 yard. Patung batu ini adalah gadis iblis dengan sepasang sayap iblis. Ada bulan hitam gelap di dahinya dan api hitam mengelilinginya. Di kaki patung batu gadis iblis ada beberapa kata Ratu Iblis Bulan. Ratu Iblis Bulan adalah kaisar istana iblis bulanku yang paling terkenal di alam dewa kekosongan. Warisannya memang tidak sederhana. Pemahaman 2 bulan penuh hanya memungkinkan saya untuk menyerap setengah dari informasi. Wajah menawan Zhuang Waner dipenuhi dengan kegembiraan. Void God Realm juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Setidaknya di Kepulauan Tianlu, tidak ada ahli Void God Realm yang telah diberikan gelar kaisar. Petik 1. Mata Zhuang Waner menoleh ke arah aula tengah. Dia telah masuk ke sini semua karena satu orang. Di tengah aula ada 4 patung yang lebih tinggi dan lebih megah yang mengeluarkan niat energi mental yang tak terlihat, seolah-olah mereka telah melewati perjalanan waktu. Beberapa kata ditulis di depan patung batu Kaisar Petir Angin. Seorang pemuda berambut biru duduk di depan patung batu dan tablet yang mewakili Kaisar Petir Angin. Mata birunya dingin dan setajam kilat. Zhao Feng, aku tidak menyangka kamu bisa menerima warisan Kaisar Petir Angin begitu cepat. Saat itu Kaisar Petir Angin dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan pertempurannya tak tertandingi. Bahkan Purple Knight Saint Lord membiarkannya melarikan diri beberapa kali. Suara seorang wanita terdengar di benaknya. Dalam benak Zhao Feng, gambaran kabur dari 2 kekuatan tak terduga yang saling bertabrakan di lautan tak terbatas. Salah satunya adalah kilatan petir dan angin. Petir melanda dunia dan setiap kali sosok itu bergerak, mereka bisa bergerak ribuan mil dan bahkan gerakan bisa membalik langit. Seolah-olah mereka adalah Tuhan. Yang lainnya adalah sosok yang diselimuti cahaya ungu melamun. Sosok itu mirip dengan roh parsial Sein ungu tetapi memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan bertarung dengan kaburnya angin dan kilat.
Akhirnya, karena perbedaan kultivasi sosok angin dan kilat melintas di lautan dan berhasil lolos. Kaisar petir angin ini memang layak menjadi kaisar tercepat. Dia memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi dan bahkan melarikan diri dari Purple Knight Saint Lord. Zhao Feng perlahan berdiri. Setiap patung batu dan loh batu di sini mewakili sebuah legenda. Karena Zhao Feng memahami hukum petir, dia memilih warisan Kaisar Petir Angin dan menggunakan pemahamannya tentang petir dan kemampuan pemahaman mata spiritual Tuhan, memperoleh pengakuan dari patung batu. Setiap patung batu di sini berisi roh energi mental yang mirip dengan roh parsial Sein Ungu, tetapi kecerdasan mereka tidak tinggi dan hanya memiliki keinginan yang tersisa. Bahkan jika Kaisar di alam Dewa Kekosongan telah jatuh, keinginan mereka masih bisa ada selama bertahun-tahun. 3 lantai warisan petir di dimensi mata kirinya hancur dan menghilang. Sebuah tablet batu kuno diganti dan gelombang angin dan kilat bertiup di antara itu yang berisi pemahaman dan pemahaman Kaisar Petir Angin. Seluruh tablet batu petir angin redup dan gelap. Kurang dari 1% itu cerah. Aku bahkan tidak memahami 1% dari pemahaman Kaisar Petir Angin dalam waktu 2 bulan. Zhao Feng keluar dari pemahaman dengan kelelahan. Warisan petir yang telah dia pelajari sebelumnya bahkan bukan 1% dari warisan Kaisar Petir Angin. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan pertempuran Kaisar Petir Angin ini ketika dia berada di puncaknya. Istana Harta Karun legendaris memiliki 4 patung batu tinggi dan loh batu. Pemilik 3 dari mereka semua telah mencapai alam cahaya mistik dan selangkah lagi dari alam ilahi surgawi. Orang bisa melihat betapa uniknya Kaisar Petir Angin karena patung batunya berdiri sama dengan 3 patung lainnya. Alasan mengapa Zhao Feng memilih warisan ini adalah karena itu paling cocok untuknya. Dia tidak memilih warisan elemen es karena dia khawatir ketika mata spiritual dewa berevolusi sekali lagi, garis keturunannya akan berubah dan begitu garis keturunannya berubah, warisan es yang dia pilih akan kehilangan artinya. Warisan petir angin tidak memiliki masalah ini. Zhao Feng memiliki landasan untuk jalur angin dan petir sejak dulu. Miao Mia, di sisi lain istana, tubuh kucing pencuri kecil itu tergeletak di dinding batu. Di dinding batu ada belati transparan gelap. Kucing pencuri kecil itu telah duduk di depan belati ini selama 2 bulan penuh dan kadang-kadang melambaikan cakarnya dengan frustrasi. Jiang, belati transparan gelap tiba-tiba menghilang dari dinding batu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu dengan gembira meraih belati dengan cakarnya. Zhao Feng melirik ke arah itu dan sedikit terkejut. Itu akhirnya berhasil. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar mendapatkan senjata legendaris ini. Suara Purple Saint Partial Spirit dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Setelah menerima belati transparan gelap itu melintas di udara dan mendarat di bahu Zhao Feng. Zhao Feng sedikit tercengang. Senjata macam apa yang dimiliki kucing kecil pencuri itu yang bahkan membuat roh parsial Sein Ungu merasa panik dan takut. Selanjutnya, setelah mendapatkan belati, kemampuan kucing pencuri kecil itu tampaknya menjadi lebih kuat. Ini tentang waktu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk meninggalkan patung batu dan tablet batu ini. Di sisi lain Zhuang Wan'er melihat tindakan Zhao Feng dan ingin mengikuti tetapi agak ragu-ragu. Kecepatannya menerima warisan tidak secepat Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu dan tidak lengkap. Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa yang memungkinkan dia untuk menerima warisan lebih cepat dari Zhuang Wan'er. Zhao Feng, ada senjata warisan di sudut barat daya aula yang mungkin cocok untuk garis keturunanmu. Roh parsial Sein Ungu menjadi tenang dan memberitahunya. Meskipun roh parsial Sein Ungu terutama berfokus untuk membantu Zhao Yufei mewarisi reruntuhan ini, tidak ada yang tahu tempat itu sebaik dia. Oke, Zhao Feng mengangguk dan segera tiba di sudut barat daya. Selain warisan dan keterampilan, ada juga warisan senjata. Di sudut barat daya adalah perisai compang camping dan rusak, pedang patah yang elegan dan tombak kristal biru tua. Pemilik ketiga senjata ini ketika mereka masih hidup semuanya setidaknya berada di alam dewa kekosongan atau senjata mereka tidak akan dikumpulkan oleh Tuan Sein Malam Ungu. Ketika Zhao Feng mendekat, dia merasakan darah biru samar di tubuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Garis keturunan Zhao Feng telah merasakan sesuatu dan bahkan mata spiritual Tuhannya sedikit berkedut. Weng, tombak kristal biru tua mengeluarkan raungan samar naga dan rasa dingin menyerang jiwanya. Jika itu adalah seorang jenius normal yang berada di True Lord Rank, kesadaran mereka mungkin disegel oleh es dan bahkan ahli origin core realm yang normal tidak berani menghadapi tekanan ini secara langsung. Jiang, tombak kristal biru tua menghilang dari dinding dengan gambar naga es. Zhao Feng secara naluriah mengulurkan tangan dan menggenggam tombak kristal. Ini adalah tombak kekaisaran es yang terkenal. Kultivasi pemilik sebelumnya hampir semuanya berada di atas alam dewa kekosongan. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Roh parsial Sein Ungu pasti telah melihat bahwa tombak kekaisaran es ini cocok dengan garis keturunannya dan memberitahunya.
Sekarang dia telah menerima warisan Kaisar Petir Angin dan garis keturunannya memiliki tombak Kekaisaran Es. Ini berarti bahwa Zhao Feng mendapat dua warisan sekaligus. Tombak Kekaisaran Es berisi warisan pemilik sebelumnya dan senjata ini sendiri memiliki hukum es. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah peringkat tombak Kekaisaran Es ini telah jatuh dan jauh dari puncaknya. Namun, bahkan saat itu nilai tombak Kekaisaran Es ini bernilai lebih dari 1000 kali lipat dari barang-barang lain yang dimiliki Zhao Feng. Teratai berharga 3 bunga, busur lohou, kipas persik Dewa Bulan Air, dan barang-barang lainnya tidak lagi berguna bagi Zhao Feng. Bagaimanapun, kekuatan pertempurannya mendekati level normal dari True Lord Ranks tahap akhir dan telah melampaui bajak laut Water Moon. Setelah menerima warisan yang sesuai, Zhao Feng pergi ke lantai berikutnya, Istana Berharga Suci Ungu, dengan petunjuk dari peta. Lantai 3, Istana Berharga Ungu Sein. Seorang gadis berpakaian ungu duduk di depan kendi seperti kristal dan desisan Flames of True Spirit masuk ke dalam kunci. Di sebelahnya adalah seorang wanita dalam keadaan cahaya ungu yang melayang di udara dan membantu gadis dalam warna ungu. Pada saat inilah Zhao Feng melangkah ke lantai 3. Ini adalah warisan yang dimiliki oleh Purple Knight Saint Lord. Zhao Feng, untuk menghentikan penggunaan energi berlebih, reruntuhan Saint Ungu akan segera berakhir. Anda dapat memilih untuk tinggal di sini selama puluhan tahun dan berkultivasi dengan Yufei atau Anda dapat memilih untuk pergi. Cahaya-cahaya ungu berkata, kembali ke benua bunga Azure, 1. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa dimensi dan melihat bahwa itu menjadi sedikit tidak stabil. Roh parsial Saint Ungu kehilangan energi setiap detik reruntuhan terbuka. Dia adalah inti dari reruntuhan Saint Ungu dan kekuatannya hampir habis setelah sekian lama. Setelah semua energi Purple Saint Partial Spirit habis, reruntuhan ini akan menjadi tanpa pemilik dan akan ada bahaya yang tak terduga. Para ahli di luar mungkin menggunakan kesempatan ini dan menyerang reruntuhan. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki dua pilihan. Menginap di reruntuhan Saint Ungu. Ini bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng, apakah kamu akan tinggal atau pergi? Meskipun roh parsial Saint Ungu dalam keadaan kosong, ia masih memiliki aura bangsawan dan keanggunan. Matanya penuh harapan saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Menjadi pengontrol dimensi, dia tahu semua tampilan menakjubkan Zhao Feng. Meskipun garis keturunan Zhao Feng bukan milik salah satu dari 10.000 ras kuno, mata kirinya pasti terkait dengannya. Roh parsial Saint Ungu berharap Zhao Feng dan Zhao Yufei mengendalikan reruntuhan Saint Ungu bersama-sama. Puluhan tahun terlalu lama, Zhao Feng bergumam saat dia mulai memikirkan masa lalunya. Memikirkan kembali ke awal kultivasinya dari alam konsolidasi hingga sekarang, berapa tahun yang dibutuhkannya. Zhao Feng hanya menggunakan 3-4 tahun dan dia bahkan belum berusia 18 tahun sekarang. Di banyak tempat, Zhao Feng bahkan tidak bisa dianggap dewasa. Puluhan tahun terlalu lama untuk Zhao Feng. 10 tahun berarti banyak kesempatan baginya. Selanjutnya, saya tidak bisa meletakkan harapan penatua pertama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada klan bulan rusak dan kampung halamanku. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng membuat keputusan. Dia tidak bisa tinggal di dimensi Purple Saint selama itu. Aku akan kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ketika dia membuat keputusan ini, roh parsial Saint Ungu menghela nafas dengan agak menyesal. Jika itu adalah ahli normal atau bahkan penguasa di alam inti asal, mereka mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Surga bumi Yuanqi di dalam reruntuhan Saint Ungu sangat murni dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi di sini tentu jauh lebih cepat daripada dunia luar. Zhao Feng jelas tahu ini dengan jelas, tapi dia masih memutuskan untuk kembali ke benua bunga Azure. Dunia ini sangat besar dan mungkin ada kekayaan yang lebih besar daripada reruntuhan Saint Ungu. Mengandalkan barang dan bantuan dari luar tidaklah baik. Plus, saya sudah menerima cukup banyak hadiah di sini. Zhao Feng berpikir, hatinya setenang air dan tidak tergerak oleh reruntuhan. Sister Purple Saint, bisakah kamu mengirim broter Zhao Feng kembali ke area Azure Flower dan memberi mereka keinginanku? Zhao Yufei membuka matanya dan kunci kristal di depannya bersenandung rendah saat reruntuhan mulai berubah. Zhao Feng menduga bahwa kunci kristal ini adalah inti dari reruntuhan dan selama Zhao Yufei memperbaikinya, dia bisa mulai mengendalikan reruntuhan tetapi untuk saat ini budidayanya tidak cukup. Oke, beri aku waktu setengah hari untuk bersiap. Roh parsial Saint Ungu melirik dalam-dalam ke arah Zhao Yufei tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keduanya telah membuat kesepakatan sebelumnya dan akan menghormati pilihan Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng memilih untuk kembali ke benua bunga Azure. Meskipun pilihan Zhao Feng juga memungkinkan untuk mewujudkan keinginan Zhao Yufei, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih merasa kecewa. Saudara Zhao Feng, ketika Anda kembali ke 13 negara, bisakah Anda menyelamatkan klan Lin Mun dan jika memungkinkan,
beri kabar kepada Penatua Agung Klan Surgawi Penguasa Bai Yundao, bahwa saya aman. Mata Zhao Yufei berkaca-kaca saat dia menutup matanya dan fokus untuk memperbaiki kunci kristal. Tentu saja, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan sedikit rasa bersalah. Dia tidak bisa membantu Zhao Yufei memperbaiki atau mengendalikan dimensi Santo Ungu dan jelas tidak bisa tinggal di sini selama puluhan tahun. Berikutnya, Zhao Feng duduk bersila menunggu setengah hari berlalu dan reruntuhan berakhir. Menggunakan waktu ini, Zhao Feng mengatur apa yang dia dapatkan dari reruntuhan Sein Ungu. Di antara segalanya, Life Returning Grace dan teman-temannya sangat berharga di benua bunga Azure dan dibandingkan dengan ini, harta dari Watermoon Treasury bukanlah apa-apa. Dia juga telah menerima dua warisan utama, Kaisar Petir Angin, dan Tombak Kekaisaran Es. Dalam pikirannya, tablet batu compang camping ditutupi dengan lapisan angin misterius dan kilat melepaskan aura tak terbatas. Tablet batu petir angin ini mewakili esensi seorang kaisar. Meskipun tablet batu petir angin ini sudah usang dan gelap, kurang dari 1% yang terang. Ini berarti bahwa pemahaman Zhao Feng bahkan tidak 1/100 dari tablet batu petir angin. Jika saya dapat memahami lebih dari 1% dari tablet batu petir angin, tidak akan sulit bagi saya untuk mencapai Origin Core Realm. Zhao Feng mengambil kembali kesadarannya. Proses memahami tablet batu petir angin pasti akan menjadi proses yang panjang. Tablet batu ini akan menyebabkan gelombang kacau jika diketahui oleh benua bunga Azure. Bagaimanapun, ini adalah warisan seorang kaisar di alam dewa kekosongan dan melampaui sebagian besar warisan utama. Setelah itu Zhao Feng mulai memeriksa tombak kekaisaran es. Tombak kekaisaran es berwarna biru tua dan transparan seperti kristal. The Ice Imperial Spear adalah senjata tipe warisan dan pada puncaknya, peringkatnya setidaknya di kelas bumi yang tinggi. Zhao Feng dengan lembut menyentuh tombak kekaisaran es dan tubuh biru di dalam tubuhnya secara otomatis mulai beredar dan terasa sangat dekat dengan tombak kekaisaran es. Senjata kelas bumi adalah legenda di benua bunga Azure. Satu-satunya dinasti Lord dihancurkan oleh senjata kelas bumi hanya dalam satu malam. Weng, tombak kekaisaran es tiba-tiba tampak meleleh dan masuk ke dalam tubuh Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Tombak kekaisaran es telah menghilang, tetapi Zhao Feng yakin itu ada padanya dan telah menyatu dengan tubuhnya. Zhao Feng memejamkan matanya dan merasakan aura dingin kuno dalam kekuatan garis keturunannya yang juga berisi informasi tentang hukum es. Tombak kekaisaran es bukan hanya senjata. Itu juga berisi informasi warisan. Tebakan Purple Saint Partial Spirit sangat akurat dan yakin bahwa Zhao Feng cocok untuk senjata warisan ini. Namun, Zhao Feng menemukan bahwa tombak kekaisaran es ini sudah usang dan sebagian besar kekuatannya berada dalam mode hibernasi. Keputusan Secret True Dragon Gathering ini tidak buruk. Saya mendapat warisan Kaisar Petir Angin dan tombak kekaisaran es pada saat yang sama. Zhao Feng sangat puas. Terlepas dari harta dan warisan, dia juga menerima beberapa manfaat dan yang terbaik adalah penguatan jiwanya karena jiwa esensi roh kayu. Zhao Feng telah menyerap banyak kekuatannya dan membersihkan jiwanya. Tingkat energi mentalnya sekarang setidaknya sebanding dengan True Lord Rank yang terlambat dan mengerti bagaimana menggunakan Eye of Heaven. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat para jenius lain dari 3 sekte bintang 2 menjadi gila karena cemburu. Waktu perlahan berlalu dan Zhao Feng mengatur apa yang dia dapatkan. Ketika ada hadiah, ada kerugian. Zhao Feng tidak bisa terlalu sering menggunakan mata spiritual dewa dalam waktu singkat dan tidak bisa dengan mudah menggunakan keterampilan yang kuat. Selain itu kalajengking muda juga meninggalkan Zhao Feng. Zhao Feng telah bertanya kepada roh parsial Sein Ungu dan jawaban yang dia terima adalah bahwa kalajengking muda itu telah mati atau tidak berada di reruntuhan. Kalajengking muda seharusnya belum mati karena saya masih merasakan koneksi kecil. Zhao Feng yakin. Tentu saja, dibandingkan dengan manfaat besar yang dia dapatkan, hilangnya kalajengking muda bukanlah apa-apa. Sua-sua, 2 mayat racun perak gelap muncul di sebelah Zhao Feng. Dalam hal kekuatan pertempuran, 2 mayat racun perak gelap ini bisa membunuh siapapun di bawah Origin Core Realm selama mereka mengambil darah. Sebelum pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng tidak akan membayangkan bahwa dia akan memiliki 2 budak mayat hantu di peringkat Tuan Sejati. Dengan hanya 2 mayat hantu True Lord Rank ini saja, dia bisa melakukan hampir apapun yang dia inginkan di Canopy Great Country. Beberapa kekuatan yang lebih kuat seperti keluarga utama Liu hanya memiliki 1 atau 2 True Lord Ranks dan beberapa negara kuat juga memiliki sekitar jumlah ini. Ini adalah negara-negara yang kuat dan negara-negara besar. Negara-negara kecil seperti 13 negara tidak memiliki True Lord Ranks dan bahkan True Mystic Ranks sangat langka. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Zhao Feng, warisan sedang ditutup sekarang. Saya akan mengirim Anda kembali ke area bunga Azure. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar di benaknya. Terima kasih, Penatua Ungu Sein. Zhao Feng segera memberikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya.
Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa roh parsial Sein Ungu akan menghabiskan banyak energi untuk mengirimnya kembali. Zhao Feng, kamu tidak perlu begitu hormat. Inilah yang harus saya lakukan. Bahkan jika kamu bukan teman Yu Fei, hanya dengan fakta bahwa kamu melindungi pohon Yao yang menjulang dan kelemahan dimensi, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Roh parsial Sein Ungu tersenyum. Setelah mengatakan itu, The Purple Saint Treasure Palace bersinar dengan cahaya ungu cemerlang dan gelombang gangguan spasial. Sebuah pintu ungu tiba-tiba muncul di depan Zhao Feng. Senior, akan lebih baik jika Anda bisa mengirim saya ke barat daya benua utara. Zhao Feng menduga bahwa pertemuan naga sejati suci mungkin telah berakhir dan barat daya benua utara adalah tempat 13 negara dan 2 negara kuat berada.